Bab 921, tidak ada yang selamat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Seluruh tubuh seperti genangan lumpur, hanya tersisa kulit, daging, dan darah mengalir kemana-mana. Tidak ada bentuk manusia. Jiang Dao dikalahkan begitu cepat. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh satu pun dari mereka. Saat Chaos Orb muncul, hal itu menyebabkan dunia berubah, menunjukkan bahwa ini adalah senjata ajaib terbaik. Mereka awalnya mengira dengan bantuan Chaos Pearl, Jiang Dao setidaknya bisa memanfaatkan Fang Yu. Tapi kenyataan mengatakan kepada mereka dengan kejam, ide mereka sepenuhnya salah. Fang Yu tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Kamu bukan lawannya, lari. Pada saat ini, Jiang Dao tiba-tiba menjadi marah dan meraung. Suaranya seperti guntur di tanah, menyebabkan keempat orang yang dalam keadaan lesu itu gemetar dan langsung terbangun. Zenyun dan Liu Zhaotang bereaksi paling cepat, berbalik dan berlari. Hong Xian mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Hanya Xiu Mei yang tetap di tempatnya, menatap Jiang Dao yang setengah mati, matanya merah. Tuan, aku tidak akan meninggalkanmu. Sambil berbicara, Xiu Mei mengertakkan gigi dan bergegas menuju Fang Yu. Dia menatap mata Fang Yu, penuh kebencian. Fang Yu tanpa ekspresi, menatap Jiang Dao dengan energinya yang menyebalkan, dan berjalan ke arah Xiu Mei. Telapak tangan api ungu, Xiu Mei menatap Fang Yu, dengan kedua telapak tangannya keluar. Fang Yu tidak bergerak saat Xi Yan meniup. Dengan cahaya keemasan di tubuhnya, dia mengabaikan tingkat pelanggaran ini. Dengan satu langkah keluar, dia muncul di depan Xiu Mei. Fang Yu, kamu harus mati. Kamu seharusnya sudah mati sejak lama. Kenapa kamu masih hidup? Mata Xiu Mei pahit, dan belati mengembun dari tangan kanannya, menusuk perut Fang Yu. Engah, belati itu menembus perut Fang Yu, hanya mengeluarkan suara yang tajam, dan langsung patah. Xiu Mei mengangkat matanya kaget. Saat ini, dia hanya melihat telapak tangan dengan cahaya keemasan samar dan menamparnya. Retak, tulang leher Xiu Mei hancur dan terbang keluar. Namun cedera seperti ini masih belum menjadi cedera fatal bagi murid Istana Xian. Fang Yu melangkah maju, menindaklanjuti, mengepalkan tinjunya, dan membanting punggung Xiu Mei. Ledakan, dengan suara keras, tubuh Xiu Mei hancur berkeping-keping, dan bahkan platform kompetisi pun terlempar keluar dari lubang. Jiang Dao membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini, matanya merah, dan meraung, Fang Yu, aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu. Fang Yu tetap bergeming, mengangkat kepalanya, melihat ketiga orang yang telah terbang dalam jarak tertentu. Telapak tangan kanan mengembunkan cahaya perak. Tombak suci langit muncul di tangannya. Fang Yu memegang tombak suci di langit dan menggerakkan kaki kirinya kembali ke arah mereka bertiga melarikan diri, dan tiba-tiba melemparkannya. Memanggil, tombak suci di langit berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke udara yang jauh. Fang Yu berbalik, memandang Jiang Dao, dan bertanya, apakah kamu merasakan sakitnya? Aku akan membunuhmu. Jiang Dao berjuang mati-matian, tapi tidak bisa menahannya. Masih lebih menyakitkan, saya optimis. Fang Yu berbalik lagi. 2 detik kemudian, cahaya perak kembali menyala di udara. Celestial Halberd telah kembali. Jiang Dao mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk merasakan bahwa saat ini, jantungnya meledak. Sebab, dia melihat dengan jelas ada 3 orang yang digantung di tombak tersebut. Hong Xian, Zenyun, Liu Zhaotang, dada kanan ketiganya ditusuk dan dibawa kembali. Tidak, Jiang Dao meraung putus asa. Pada saat ini, Sky Celestial Halberd telah kembali ke wajah Fang Yu, dan cahaya perak menyala. 3 orang jatuh dari udara pada saat bersamaan. Boom, terdengar suara teredam, dan mereka bertiga jatuh ke tanah, berjuang untuk berdiri. Fang Yu mengulurkan tangannya, dan Liu Zhaotang terbang ke arah tangan kanannya. Saat ini, Liu Zhaotang tampak pucat, berjuang mati-matian. Kamu suka menggunakan api ungu untuk membunuh orang, lalu aku, biarkan kamu mencobanya sendiri. Kata Fang Yu, nyala api merah keemasan tiba-tiba muncul dari tangan kanannya. Awalnya, apinya hanya berupa bola kecil, dan mulai membakar dada Liu Zhaotang. Perlahan, apinya sedikit membesar dan membakar tubuh bagian bawah Liu Zhaotang. Apa? Liu Zhaotang jatuh ke tanah, berguling mati-matian, sambil meratap.
Fang Yu mengulurkan tangannya lagi dan menangkap orang kedua. Hong Xian. Wajah Hong Xian malu, dan meskipun dia memiliki energi cadangan, dia menyerah untuk berjuang. Aku, menjadi hantu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hong Xian memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu melemparkan Hong Xian ke tanah, mengangkat kaki kanannya, dan membantingnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, darah memercik ke tubuh Fang Yu, dan juga memercik ke wajah Jiang Dao. Jiang Dao membuka matanya lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini, tidak dapat berbicara. Apa? Pada saat ini, teriakan Liu Zhaotang di belakang menjadi jauh lebih lemah. Melihat ke tanah di belakang, awan yang mengejutkan di belakang meledakkan nafas seluruh tubuh dan dengan cepat melarikan diri keluar. Saya tidak ingin mati. Saya tidak ingin mati. Zhen Yun mengertakkan gigi dan terbang dengan seluruh kekuatannya. Fang Yu berbalik, cincin halus di tangan kanannya bersinar dengan cahaya yang kuat. Menghadapi ke arah Zhen Yun, Fang Yu meninju. Brengsek, kekosongan di depannya tampak seperti cermin, dan retakan besar muncul. Ledakan, awan mengejutkan yang lolos dari jarak 100 meter meledak menjadi bubuk dalam sekejap, berubah menjadi darah yang menetes ke langit. Di saat yang sama, puncak gunung yang jauh ke arah ini hancur berantakan. Liu Zhaotang telah sepenuhnya berubah menjadi genangan hitam dan abu-abu. Hanya dalam 10 detik, tidak satu pun dari 4 sisa istana Xian yang selamat. Bagaimana perasaanmu? Kata Fang Yu sambil menatap Jiang Dao. Jiang Dao membuka mata merah darahnya, menatap Fang Yu, lalu melihat ke langit dan tertawa. Hahaha, Fang Yu, kamu sangat kuat, kamu memang sangat kuat. Tapi terus kenapa? Bisakah kamu membunuhku? Bisakah kamu menghidupkan kembali mereka yang mati di bawah tangan kita? Jiang Dao tertawa liar. Gelombang www.novelhal.com gelombang berkata, sungguh keren membunuhku, para murid dari Sekte Dao Surgawi itu rentan. Mereka menangis, dan mereka ingin melarikan diri, tetapi ketika kami meledakkannya, mereka berubah menjadi abu. Kamu sangat kuat, kenapa kamu tidak keluar untuk menyelamatkan mereka? Tahukah kamu, murid-murid Tian Daomen itu, betapa mempercayai Master Sekte mereka, selalu berpikir bahwa Master Sekte akan muncul. Tapi sampai mereka dibakar menjadi batu bara hitam, Master Sekte mereka juga tidak muncul. Coba pikirkan, betapa mereka membencimu sebelum mereka mati. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah meremehkanmu. Mereka akan selalu mengutukmu di neraka. Dan wanita itu yang masih ingin melindungi Sekte Dao Surgawi. Apa yang terjadi? Itu tidak dibakar menjadi abu oleh kita, hahaha. Petik 2. Boom. Sebelum kata-kata Jiang Dao selesai, Fang Yu menangkapnya dan melemparkannya ke tanah, melancarkan pukulan berikutnya. Boom. Kekuatan pukulan ini menyebabkan seluruh platform kompetisi runtuh seketika. Tanah bergetar hebat, dan bahkan auditorium di sekitarnya tampak bergetar. Penonton berseru lagi dan lagi, lari dan membuat kekacauan. Guncangan ini berlangsung hampir 1 menit sebelum berhenti. Asap dan debu menghilang, dan platform kompetisi di tengahnya benar-benar hilang dan berubah menjadi lubang raksasa. Untungnya, auditorium di sekitarnya tidak runtuh. Jika tidak, korbannya akan sangat parah. Ada keheningan di sekeliling. Kompetisi 100 sekte telah berkembang hingga saat ini, tidak ada yang memikirkannya. Memikirkan adegan ketika Fang Yu membunuh sekelompok murid Istana Api Ungu, semua orang merasa kedinginan dan hati mereka dingin. Ini sangat kejam, namun saat ini, tidak ada seorang pun yang terlihat di lapangan. Semua orang di tempat kejadian membuka mata lebar-lebar dan menatap lubang besar di bawah. Tahukah Anda, 10 menit yang lalu, masih ada platform kompetisi yang lengkap. Menggunakan kekuatan fisik secara paksa untuk mengubah platform turnamen menjadi lubang sedalam puluhan meter. Ini di luar jangkauan kognisi semua orang. Namun pemandangan tadi bisa terlihat dengan jelas. Fang Yu menyerang Jiang Dao dengan pukulan, menyebabkan runtuhnya seluruh tempat. Namun kini keduanya sudah tiada. Di dalam lubang, hanya asap dan debu yang beterbangan. Selain itu, tidak ada suara. Wasit, yang telah mundur hingga 100 meter, melihat ke lubang di depannya, lalu melihat sekeliling, dan mengamati tim dari sekte lain. Ratusan kompetisi telah diadakan lebih dari selusin sesi, dan ini adalah pertama kalinya kecelakaan serupa terjadi. Pada level ini, kompetisi sekte 10 tahun tidak mungkin lagi dilakukan. Adapun cara menyikapi tindak lanjutnya tergantung pengertian masing-masing sekte. Setidaknya untuk saat ini, semuanya bisa berakhir.
Semuanya, karena keadaan darurat, perbandingan 100 sekte hari ini telah berakhir. Adapun tindak lanjutnya, Anda harus menunggu berbagai sekte mendiskusikan hasilnya sebelum Anda mengetahui hasilnya. Wasit membuat pertimbangan dan memperkuat suara dengan energi yang membuat marah dan mengumumkan. Tidak ada suara di antara penonton. Kebanyakan dari mereka datang ke ibu kota utara dari berbagai daerah hanya untuk melihat rasio 100 sekte diadakan setiap 10 tahun. Jika karena keadaan lain, ratusan kompetisi dibatalkan, pasti penuh dengan keluhan. Tapi kali ini, semua orang diam saja. Karena, mereka datang ke ibu kota utara untuk melihat persaingan yang luar biasa, dan pertarungan antara Istana Xian dan Istana Suanghan barusan sangatlah seru. Dengan senjata asli dan peluru tajam antara kedua pihak, persaingan antar sekte lain sama membosankannya dengan permainan anak-anak. Tentu saja prosesnya memang sedikit menegangkan, bahkan penontonnya pun nyaris terpengaruh. Namun hal ini bisa dikatakan sebagai pengalaman alternatif yang merangsang, namun pada akhirnya tidak terjadi apa-apa, yang merupakan kenangan yang baik. Setelah kepala wasit mengumumkan situasinya, banyak penonton yang mulai keluar. Banyak penonton juga yang membisikkan tentang identitas murid laki-laki yang berkuasa di Istana Frosthan. Hei, bagaimana perasaanku bahwa pria yang bertindak atas nama Istana Suanghan barusan adalah Fang Yu yang membuat banyak masalah dengan klan Wang selama periode waktu itu. Salah satu anak dari keluarga ibu kota utara berkata dengan suara rendah. Sepertinya begitu, baru saja aku menyadari bahwa dia masih sangat muda, dan ketika dia menggerakkan tangannya, tubuhnya akan bersinar dengan cahaya keemasan. Kedua karakteristik ini persis sama dengan milik Fang Yu, si *** pria yang dikabarkan. Pria itu menjawab, tetapi jika itu adalah Fang Yu, mengapa dia mewakili sekte kecil di daerah Huaibei? Dan melihat kebrutalannya, sepertinya dia sangat membenci Istana Xian. Orang lain berpartisipasi dalam diskusi. Ketiganya berdiskusi sebentar dan tidak menarik banyak. Kesimpulan, namun mengenai identitas Fang Yu, mereka bertiga cukup yakin. Lagi pula, selain Fang Yu, seharusnya tidak ada orang dengan penampilan muda tapi kekuatan yang menakutkan. Tuan, haruskah kita pergi juga? Wajah Liu Lianxia masih pucat karena keterkejutannya tadi, tapi dia sudah pulih dengan cepat dan bertanya. Tim di Istana Frosthan sudah mundur ke kursi penonton. Su Lengyun memandangi lubang di depannya, matanya yang indah berbinar. Pada saat tanah runtuh, dia merasakan napas Fang Yu dan segera meninggalkan tempat itu. Kakak Yu, ekspresi khawatir muncul di wajah cantik Su Lengyun. Dia tidak mengkhawatirkan keselamatan Fang Yu, dia hanya mengkhawatirkan kondisi mental Fang Yu. Ketika sekelompok orang di Istana Xian disiksa dan dibunuh di panggung seni bela diri, aura di tubuh Fang Yu dan sorot matanya tidak normal. Terutama ketika Jiang Dao akhirnya mengucapkan kata-kata itu, ekspresinya menjadi semakin salah. Inilah sumber kegelisahan batin Su Lengyun. Di sisi lain, Murong Jian menoleh untuk melihat Yuan Jing, dan kemudian ke Yuan Hao di tanah. Yuan Hao masih koma, karena kompetisi 100 sekte telah berakhir, ayo pergi sekarang, Yuan Hao membutuhkan perawatan, kata Yuan Jing. Ya, Murong Jian mengangguk. Saudaraku, orang itu tadi, sepertinya aku tahu identitasnya. Pada saat ini, seorang murid paviliun pemotong naga melangkah maju dengan ekspresi takjub dan berbisik. Siapa dia? Tanya Murong Jian sambil menoleh. Dia, mungkin Fang Yu, yang bernama Zhen Beidu beberapa waktu lalu. Kata murid paviliun pemotong naga dengan mata terbuka lebar. Fang Yu, mata Murong Jian bergerak dan dia sedikit menyipit. Jiangnan, puncak gunung Skyline. Sama seperti saat saya datang terakhir kali, puncak gunung ditumbuhi rumput liar dan awan. Di antara rumput liar berdiri sebuah batu nisan yang bobrok. Fang Yu, berlumuran darah, berjalan ke batu nisan, berdiri selama beberapa detik. Saya membersihkan sisa-sisa Istana Xian. Fang Yu melihat ke batu nisan di depannya dan berkata, sebenarnya, aku tidak ingin mereka mati begitu bahagia, terutama Jiang Dao. Tapi ketika aku mulai, aku selalu tidak bisa mengendalikannya, dan akhirnya membunuh mereka semua. Setelah berbicara, Fang Yu menatap batu nisan di depannya, membuka mulutnya, dan berhenti berbicara. Jiang Dao mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia meninggal. Tentu saja, kalimat ini jelas merupakan perjuangan terakhirnya. Dia mengatakannya hanya untuk membuatku tidak nyaman.
Fang Yu memiringkan kepalanya dan mengerutkan kening, tapi sejujurnya, menurutku pribadi, apa yang dia katakan mungkin benar-benar situasi nyata. Para murid Tian Daomen, mereka pasti akan memikirkanku saat menghadapi keputusasaan. Ketika mereka memikirkanku, mereka pasti akan memiliki harapan di hati mereka hingga saat-saat terakhir. Ini, saya pikir pasti ada beberapa bagian yang sangat masuk akal. Fang Yu berkata dengan kosong seolah-olah berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, ketika mereka memilih untuk bergabung dengan Tian Daomen, itu pasti karena mereka percaya pada Tian Daomen, yaitu mempercayai saya. Melindungi keselamatan pribadi mereka adalah tanggung jawab Tian Daomen dan juga tanggung jawab saya. Termasuk keluarga mereka, mereka pasti sangat membenciku. Petik 2. Berpikir di tempat lain, ini adalah kesimpulan emosional yang mudah untuk dipikirkan. Setelah berbicara, Fang Yu terdiam beberapa saat, menghela nafas berat, dan menggaruk rambutnya dengan ekspresi kesakitan. Dia pernah berharap untuk menutup ingatan ini sepenuhnya dan tidak mengingatnya lagi. Namun nyatanya, semakin dia sengaja melakukan ini, semakin jelas ini, ingatan menjadi. Terutama setelah Jiang Dao mengucapkan kata-kata itu, Fang Yu memejamkan mata dan dapat mengingat wajah beberapa murid di Tian Daomen. Wajah-wajah ini muda dan polos, dengan masa depan yang sangat cerah. Kejadian ini adalah satu-satunya luka di hatinya, sekarang. Saya pikir dengan menghilangkan sisa-sisa istana Xian, lukanya bisa ditambal, tetapi kenyataannya, luka itu menjadi semakin terbuka. Fang Yu tahu betul maksud dari ucapan terakhir Jiang Dao www.novelhal.com tapi dia tidak bisa menghindari tusukan tepat di jantungnya. Jangan berkata apa-apa, duduklah dulu, kata Fang Yu sambil melihat batu nisan di depannya. Ratusan peristiwa yang berlangsung di kompetisi besar disaksikan oleh puluhan ribu penonton, dan tentu saja menyebar. Di antara berbagai rumor, ada sekelompok kecil orang tentang identitas murid laki-laki di Frost Court Palace, dan orang ini mungkin adalah Fang Yu, yang sebelumnya bernama Zhen Beidou. Fang Yu lagi. Beberapa waktu lalu, orang ini pergi ke keluarga pertama sendirian dan membuat keributan besar, mengalahkan semua tetua keluarga Wang, dan membiarkan semua orang di keluarga Wang berlutut dan memohon belas kasihan. Dan kali ini, dia secara misterius muncul di panggung kompetisi 100 sekte, dengan kejam menyiksa dan membunuh lawan-lawannya, dan membiarkan namanya dimulai sepenuhnya di dunia sekte. Orang ini telah muncul di acara-acara besar satu demi satu, melakukan perilaku yang tidak akan pernah dilupakan semua orang. Bisa dikatakan tajam, faksi semacam ini sangat terkenal. Apa tujuannya? Atau sekadar menunjukkan kekuatan? Tidak ada yang tahu. Namun di hati kebanyakan orang, persepsi Fang Yu tidak terlalu baik. Tidak ada seorang pun yang menyukai orang yang berprofil tinggi dan sulit diatur, meskipun dia sangat kuat. Lagi pula, di mata semua orang, kelompok orang kuat teratas sejak zaman kuno umumnya rendah hati dan rendah hati. Fang Yu ini sangat melompat, dan cepat atau lambat dia akan jatuh. Tentu saja, memikirkan hal ini dalam hati saya, tidak ada yang berani melontarkan komentar tidak sopan dari pihak lain Yu. Banyak keluarga bangsawan bahkan telah mempublikasikan potret Fang Yu di dalam keluarga, sehingga anak-anak klan akan keluar, dan Anda tidak boleh memprovokasi mereka ketika bertemu dengan orang tersebut. Ibu kota utara dekat dengan barat laut, dan merupakan pinggiran kota yang belum berkembang. Hanya ada sedikit daerah yang belum berkembang di tempat seperti ibu kota utara, yang hanya memiliki sedikit tanah dan emas. Namun di sini, hutan pegunungan yang hampir primitif masih dipertahankan. Melewati hutan pegunungan ini dan melanjutkan ke utara hingga jarak tertentu, Anda akan mendekati ujung utara. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa ada sebuah kompleks yang dibangun di sisi barat hutan pegunungan ini. Permukaan bangunan majemuk ini sangat kumuh, terutama dinding sekitarnya. Sebagian besar batu bata bagian dalam terbuka, dan lumut tumbuh di mana-mana. Dilihat dari manapun, kompleks ini terlihat seperti bangunan terbengkalai, dan tidak mungkin ada orang yang tinggal di dalamnya. Namun saat ini, ada sesosok tubuh yang masuk dari gerbang kompleks. Wow. Saat sosok ini masuk, kedua burung gagak yang berhenti di tepi pagar mengeluarkan teriakan tidak menyenangkan dan terbang ke udara. Orang yang masuk ke dalam kompleks adalah seorang lelaki tua berjanggut dan berambut putih, mengenakan jubah sederhana dan kasar. Itu adalah lembah langit putih yang meluncur ke langit. Jelas dia bukan pertama kalinya di sini,
dan dia berjalan lurus ke dalam kompleks. Saat berjalan ke aula dalam kompleks, dia melihat sesosok tubuh dari belakang. Ini adalah seorang lelaki tua dengan perawakan pendek dan punggung bungkuk. Kali ini, lelaki tua itu membelakangi Bai Konggu, duduk di kursi bambu sambil melihat sebuah potret. Bai Konggu melangkah maju, berdiri di belakang lelaki tua itu, melihat potret di tangannya, matanya sedikit bergerak. Orang di potret ini sangat familiar baginya. Dia baru bertemu beberapa hari yang lalu dan memainkan beberapa permainan catur. Itu adalah Fang Yu. Tuan Xiu, saya di sini, kata Bai Konggu. Orang tua, yang dikenal sebagai Huo Zhenren, masih melihat potret di depannya, dan bertanya tanpa menoleh ke belakang, bagaimana penyelidikannya. Masih belum ada hasil. Pria itu berjalan dengan aneh dan identitasnya tidak terbaca. Bahkan jika dia mengetahui wajahnya, dia tidak dapat menemukannya. Bai Konggu menjawab, sepertinya dia keluar tiba-tiba pada waktu tertentu, umum. Zhen Xiu terdiam beberapa saat, dan berkata, berhasil merebut warisan 3 peninggalan kuno. Kita harus mencari tahu identitasnya, dia telah mempengaruhi rencana kita. Kami semua bekerja keras sekilas di langit. Bai Konggu menjawab, usaha yang berhasil disebut usaha, jika tidak maka sia-sia. Xiu Zhen berkata dengan ringan. Ekspresi Bai Konggu berubah dan dia membuka mulutnya, tapi tidak berkata apa-apa. Ada orang ini, saat ini. Hanya dengan begitu saya dapat melihat seluruh wajah Xiu Zhen. Wajahnya keriput dan dia sangat tua, jauh lebih tua dari Bai Konggu. Namun yang paling aneh adalah mata kirinya yang tertutup. Mata ini, tidak hanya tertutup, tetapi juga dijahit dengan benang hitam, sangatlah aneh. Saya pernah bertemu orang ini sekali. Bai Konggu menjawab, oh, Tuan Xiu mengangkat mata kanannya, memandang Bai Konggu, dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Sebelum separuh nama muncul di tablet Tongxian, saya rasa separuh dari nama itu kemungkinan besar adalah orang ini, kata Bai Konggu. Namanya, Fang Yu. Orang asli Xiu merenung sejenak dan bertanya. Ya, Bai Konggu menjawab, saat kamu bertemu dengannya, apakah kamu merasa orang ini menggunakan teknik penyamaran? Xiu Zhenren bertanya lagi. Bai Konggu mengenang. Ketika dia melihat Fang Yu, dia sengaja mengamati wajah Fang Yu. Tetapi pada saat itu, dia tidak menyadari bahwa Fang Yu telah menggunakan mantra atau riasan di wajahnya. Tidak, Bai Konggu menjawab. Tidak, Xiu Zhen mengangguk lembut, menutup potret di tangannya. Saya telah mengumpulkan semua informasi tentang orang ini. Xiu Zhen berkata, saya, dan beberapa lelaki tua lainnya, semuanya tertarik padanya. Bai Konggu sedikit menyipitkan mata dan berkata, oke. Daerah pegunungan di pinggiran kota Wenan di wilayah tengah. Ada banyak bangunan di lembah yang dikelilingi pegunungan. Namun bangunan tersebut masih berupa produk setengah jadi dan belum selesai seluruhnya. Saat ini, tidak ada seorang pun di lembah. Di pintu gerbang lembah terdapat sebuah prasasti dengan tulisan 3 karakter di atasnya. Istana Xian. Semua posisi dipilih mirip dengan masa lalu, yang cukup bernostalgia. Fang Yu muncul di gerbang Istana Xian dan berjalan perlahan ke dalam. Memasuki gerbangnya, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah sebuah patung. Patung tersebut memiliki tekstur hitam murni dan merupakan seorang pria yang sedang berlutut di tanah. Fang Yu melangkah maju dan mengamati dengan cermat, hanya untuk menyadari bahwa orang ini adalah dirinya sendiri. Cukup istimewa, setidaknya wajahnya mirip. Fang Yu berkomentar dalam hatinya. Fang Yu hanya berdiri di depan patung itu sebentar, lalu berjalan masuk. Kemudian, dia melihat banyak bangunan yang setengah jadi. Namun dibandingkan dengan Istana Xian tahun itu, luas di lembah tersebut masih jauh lebih kecil. Setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun di lembah, Fang Yu melompat dan naik ke udara. Hari ini, dia ingin menghapus jejak Istana Xian sepenuhnya. Fang Yu naik ke ketinggian, melihat ke bawah ke lembah di bawah, dengan telapak tangan kanannya terbuka. Ledakan, Zenki yang agung terlontar dari telapak tangan kanan Fang Yu, meledakkan lembah di bawah tengahnya. Boom, seluruh lembah langsung runtuh. Istana Xian yang baru saja dibangun menghilang begitu saja. Seluruh lembah, beserta separuh gunung di bawahnya, menjadi reruntuhan. Melihat asap tebal dan debu di bawah, Fang Yu tanpa ekspresi, mengangkat tangan kanannya, mengaktifkan cincin halus, dan menghilang ke udara dalam sekejap mata. 5 hari telah berlalu sejak ratusan perbandingan hebat.
Tuan Fang terkadang membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk kembali ketika dia keluar. Jika Anda ingin menemuinya, Nona Su, saya khawatir Anda harus menunggu beberapa saat. Ye Sengshui dan Su Lengyun duduk berhadap-hadapan dan berkata dengan lembut. Su Lengyun tidak mengetahui kediaman Fang Yu. Tetapi ketika kompetisi 100 sekte akan berakhir hari itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Zheng Ze. Setelah berbicara, Zheng Ze membawanya ke Beidou 101. Kemudian, dia bertemu Ye Sengshui dan Zhao Zinan dan tinggal di sini selama 5 hari. Su Lengyun harus menemui Fang Yu sebelum dia dapat bersantai dan meninggalkan ibu kota utara. Adapun Liu Lianxia dan murid lainnya, mereka sudah kembali ke Huaibei terlebih dahulu. Tidak peduli berapa lama, aku harus menunggu dia kembali. Jawab Su Lengyun. Ye Sengshui memandang Su Lengyun, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya, Nona Su, maafkan saya karena tiba-tiba, saya masih ingin bertanya, apa hubungan Anda dengan Tuan Fang? Mendengar pertanyaan ini, Su Lengyun terkejut sesaat, pipinya memerah, dan dia hendak menjawab. Bagaimana kamu tahu rumahku ada di sini? Pada saat ini, suara familiar terdengar di belakangnya. Su Lengyun segera bangkit dan menoleh ke belakang. Benar saja, Fang Yu muncul di hadapannya. Kakak Yu, kamu kembali. Su Lengyun sedikit bersemangat dan berjalan di depan Fang Yu. Apa yang kamu lakukan begitu bersemangat? Fang Yu bertanya sambil menatap Su Lengyun. Su Lengyun mengamati tubuh Fang Yu dengan mata yang indah, dan bertanya, Saudara Yu gelombang www.novelringan.com gelombang apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak di sana? Apa yang bisa saya lakukan? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Kalau begitu kamu, kemana saja kamu beberapa hari ini? Su Lengyun bertanya lagi. Saya pergi ke selatan sungai Yangtze dan melakukan perjalanan untuk bersantai. Jawab Fang Yu. Meredakan, Su Lengyun tidak mengerti maksud Fang Yu. Duduklah dulu. Aku harus mandi dan mengganti pakaianku. Fang Yu menunduk dan melirik pakaian yang berlumuran darah dan berkata. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, memperhatikan hal ini, ekspresi Su Lengyun berubah. Dia membuka mulutnya dan ingin berbicara. Tapi saat ini, Fang Yu sudah melangkah jauh. Su Lengyun menggigit bibir merahnya dan menatap punggung Fang Yu, wajahnya sedikit pucat. Fang Yu selesai mandi, mengganti pakaiannya, dan kembali ke wajah Su Lengyun. Saat ini, Zhao Zinan juga datang. Sky Eater sedang berbaring di atas kepalanya, mengibaskan ekornya, dan tidur dengan nyaman. Ketika Fang Yu melihat Sky Eater, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berjalan mendekat. Saudara Fang Yu, Zhao Zinan mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu dengan tatapan bingung. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangannya dan langsung meraih binatang pengunyah langit yang tergeletak di atas kepalanya. Wah, binatang pemakan langit tampak sangat kesal, menggonggong dengan marah 2 kali, dan membuka gigi dan cakarnya. Sepertinya dia senang tinggal bersamamu, kata Fang Yu. Ya, sepertinya dia suka bermain-main denganku. Zhao Zinan memandang pemakan langit dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Zhao Zinan berpikir dengan sangat sederhana, hanya berpikir bahwa pemakan langit suka tinggal bersamanya. Namun, Fang Yu tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan besar pemakan langit bisa begitu dekat adalah karena persepsi fisik khusus Zhao Zinan. Pada saat ini, Fang Yu sedang meraih ekor binatang pengunyah udara itu dan menggantungnya terbalik di udara. Sky Eater sangat kesal dan terus menggonggong. Saudara Fang Yu, ini mungkin tidak nyaman, kata Zhao Zinan dengan sedih. Jangan khawatir, aku bersedia memberikannya, kata Fang Yu. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat makanan anjing yang enak. Jika Anda menginginkannya, diam saja. Fang Yu berkata sambil melihat ke arah pemakan langit. Mendengar kata-kata ini, binatang pengunyah kosong itu segera berhenti menggonggong, dan mengedipkan mata biru ke arah Fang Yu, dengan penampilan yang berperilaku baik. Fang Yu mengeluarkan Chaos Orb dari ruang penyimpanan cincin halus. Chaos Orb saat ini seperti pusaran udara abu-abu, seukuran sepertiga kepalan tangan. Begitu muncul, ia langsung membawa paksaan yang kuat. Zhao Zinan, Ye Sengshui dan Su Lengyun di samping mengubah ekspresi mereka. Tapi mata si pemakan langit bersinar dan bersemangat. Jika Fang Yu tidak meraih ekornya, ia akan menerkamnya. Pada saat ini, Chaos Orb bergetar hebat di tangan kiri Fang Yu, seolah dia ingin melarikan diri. Bagaimana?
Benda ini seharusnya sesuai dengan selera makanmu. Fang Yu bertanya sambil menatap pemakan langit. Wow, Sky Eater segera menggonggong, menatap keos paru di tangan kiri Fang Yu, mengeluarkan air liur. Manik ini membuat seseorang berpikir bahwa dia 10.000 kali lebih kuat dari sebelumnya, jadi itu adalah hal yang baik. Fang Yu berkata, aku merasa sangat tidak enak jika menelannya untukmu. Wah, 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 binatang kosong itu menggonggong 3 kali, dengan penuh semangat. Jika kamu memuntahkan Yuan Miehua, aku akan membiarkanmu menelan manik ini, bagaimana? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, wow, Sky Eater mengeluarkan suara aneh dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku lebih suka membuang manik ini sebagai sampah daripada membiarkanmu menelannya. Fang Yu tersenyum dingin, dan membuang Skicewing Beast itu. Wow, pada saat ini, Chaos Bat tiba-tiba berubah menjadi sinar udara abu-abu dan terbang menjauh dari tangan kiri Fang Yu. Itu mengembun kembali menjadi manik-manik di udara, dan kemudian terbang menuju kejauhan. Memanggil. Pada saat ini, bayangan hitam melintas di udara, si Huerlah yang terlempar. The Sky Devouring Beast sangat cepat, dan langsung mengejar Chaos Orb, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan Chaos Orb dalam satu gigitan. Ledakan, suara sedikit teredam keluar dari tubuh muda binatang kosong itu. Wow, Sky Eater menggonggong dengan nyaman dan perlahan jatuh kembali ke tanah. Kamu harus menemukan jalan buntumu sendiri. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, di awalnya ingin si Huer menelan Chaos Orb. Ini adalah cara termudah untuk menghancurkan Chaos Orb. Hanya saja Fang Yu ingin menguji Sky Eater untuk melihat apakah ia bisa memuntahkan Yuan Miehua. Tapi kalau dilihat dari performa Sky Eater barusan, seharusnya tidak ada cara untuk meludahkannya. Nasib bunganya, dewa legendaris yang bisa membuat orang melayang di siang hari baru saja ditelan oleh roh penjaga, anjing neraka ini. Siapa yang bisa kamu ceritakan? Saat ini, ketiga wanita di sebelah mereka semua tampak kusam. Cara Fang Yu berkomunikasi dengan Sky Eater sungguh aneh. Khususnya, anak anjing berukuran kecil ini dapat terbang cepat di udara. Ini di luar kesadaran mereka. Mereka mengira anjing hitam kecil ini sebenarnya hanyalah anjing liar malang yang menderita displasia. Jika Anda ingin tinggal di Beidou, maka tinggallah di sini. Efisiensi budidaya di rumah saya akan lebih tinggi daripada di luar. Fang Yu berkata kepada Su Lengyun yang lewat, ada banyak lokasi yang cocok untuk kamu pilih. Seseorang mundur di rumahku. Su Lengyun menunduk dan mengikuti Fang Yu dalam diam, tanpa berbicara. Jika kamu ingin kembali, aku akan mengirimmu kembali ke Frost Cold Palace, tidak akan memakan waktu lama. Fang Yu berkata lagi. Su Lengyun masih tidak berbicara. Ngomong-ngomong, apa hasil dari 100 kontes terakhir? Fang Yu memikirkan sesuatu dan memandang Su Lengyun. Su Lengyun mengangkat kepalanya dan menjawab dengan lembut, karena runtuhnya platform kompetisi 100 sekte telah dihentikan. Hentikan, bukankah hasilnya dibatalkan? Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan berkata, kami harus menunggu pemberitahuan tindak lanjut untuk mengetahui apakah hasilnya akan dibatalkan. Su Lengyun menatap wajah Fang Yu dan berkata, untuk apa kamu menatapku? Fang Yu bertanya ketika dia memperhatikan mata Su Lengyun. Kakak Yu, apakah kamu sangat tidak bahagia? Su Lengyun bertanya dengan mata indahnya yang sedikit memerah. Bukannya tidak bahagia, tapi juga tidak terlalu membahagiakan, sama seperti sebelumnya. Jawab Fang Yu, kamu memiliki rambut putih panjang. Su Lengyun mengulurkan tangan kanan Bai Yu dan menyentuh lembut rambut Fang Yu. Benar-benar, Fang Yu tertegun sejenak. Dia jarang bercermin, jadi dia benar-benar tidak mengetahuinya. Yah, dan banyak lagi. Su Lengyun berkata dengan lembut. Petik 2 titik. Itu normal. Fang Yu melangkah mundur, menghindari tangan Su Lengyun, dan berkata. Su Lengyun membuka mulutnya dan menutupnya lagi, lalu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar seperti bintang, dan berkata, Kakak Yu, aku ingin tinggal di rumahmu, sebentar. Petik 2 titik. Tidak masalah, kamu bisa hidup selama yang kamu mau. Jawab Fang Yu. Pukul 3 sore, villa hutan tersembunyi. Perlombaan semi-roh sudah lama tidak melakukan apapun, dan situasi asosiasi seni bela diri menjadi lebih baik. Huaixu berkata sambil tersenyum, namun, tidak ada lagi seorang pun di ibu kota utara yang peduli dengan ras setengah roh.
Akhir-akhir ini, semua orang mataku terfokus padamu, Saudara Fang. Fang Yu menyesap tehnya, mengangkat bahu, dan tidak berkata apa-apa. Merupakan perilaku yang sangat terkenal untuk bekerja di rumah Wang, di Senwutai, dan di depan ribuan orang, dan itu pasti akan menjadi terkenal. Tapi Fang Yu tidak pernah berpikir untuk tidak menonjolkan diri. Beberapa masalah datang menghampiri. Jika tidak diperlukan, tidak mungkin menemukan tempat di mana tidak ada orang sendirian atau mengubah penampilan untuk menyelesaikannya. Akan sangat melelahkan untuk hidup. Sederhananya, kekuatannya tidak memungkinkan Fang Yu untuk tetap bersikap rendah hati. Jadi, biarkan saja. Oh, ngomong-ngomong, aku datang kepadamu hari ini untuk menunjukkan sesuatu padamu. Kata Fang Yu, mengeluarkan benda berwarna-warni seukuran telapak tangan dari ruang penyimpanan. Itu adalah Tai Sui Jia. Ekspresi Huaixu berubah saat dia melihat benda ini. Zheng Ze, yang berdiri di samping, juga membuka matanya lebar-lebar, ekspresinya terkejut. Benda ini disebut Tai Sui Jia, kamu seharusnya belum pernah mendengarnya. Fang Yu memegang Tai Sui Jia dengan satu tangan, dan berkata, saya melepaskannya dari salah satu bawahan Daokong. Rasanya cukup enak, saya ingin melemparkannya ke hewan peliharaan untuk dimakan, tapi setelah memikirkannya, itu akan menjadi tindakan yang kejam. Jadi ambil saja dan lihat apakah kamu membutuhkannya. Tai Sui Jia, Huaixu belum pernah mendengarnya, tetapi sinar warna-warni Tai Sui Jia dan aura kompleks yang memancarnya membuat dia tahu bahwa benda ini luar biasa. Saya menyarankan agar barang ini diberikan kepada kultivator yang cenderung berlatih dan berusia lebih muda. Fang Yu menyerahkan Tai Sui Jia kepada Huaixu, dan berkata, tentu saja, jika kamu tertarik, kamu juga dapat mencoba fusi, tetapi itu akan sedikit menyakitkan. Huaixu mengulurkan tangannya, mengambil alih Tai Sui Jia, dan memperhatikan dengan cermat. Saat ini, suara langkah kaki terdengar. Dua sosok mendekati kedai teh kecil itu. Huaixu, maafkan aku karena tidak mengundangku. Hahaha gelombang www.novelringan.com gelombang aku ingin minum tehmu. Sebelum aku melihatnya, aku mendengar suaranya terlebih dahulu. Itu adalah Ouyang Xiuyuan. Saudara Fang, kamu di sini juga, itu kebetulan, saya akan datang ke Huaixu untuk minum teh dan mengobrol. Kata Ouyang Xiuyuan ketika melihat Fang Yu duduk di kedai teh. Wajahnya sedikit berubah, lalu dia tersenyum. Ouyang Chengdao mengikutinya, dan keduanya berjalan ke kedai teh bersama. Pada saat ini, Ouyang Xiuyuan memperhatikan sinar warna-warni Tai Sui Jia di tangan Huaixu, dan matanya berubah. Huaixu, senjata ajaib tingkat tinggi apa ini lagi? Ouyang Xiuyuan duduk di atas matras dengan muram dan bertanya. Ini adalah Tai Sui Jia yang baru saja dibawakan oleh saudara Fang untuk saya amati. Jawab Huaixu setelah melihat ke arah Fang Yu. Tai Sui Jia, mata Ouyang Xiuyuan langsung berubah, ekspresinya terkejut. Pernahkah kamu mendengar tentang Tai Sui Jia? Fang Yu bertanya pada Ouyang Xiuyuan dengan penuh minat. Tentu saja, ini adalah armor legendaris yang menggunakan sisik keras dari ribuan makhluk roh. Dikatakan bahwa selama kamu memakainya, kamu dapat mencapai alam tak terkalahkan dan keabadian. Ouyang Xiu melebar mata, menatap Tai Sui Jia, berkata. Fang Yu menatap Huaixu dan meletakkan Tai Sui Jia di meja Ouyang Xiuyuan. Biarkan kamu mengamati dan mengamati, kata Huaixu. Ouyang Xiuyuan segera mengangkat Tai Sui Armor dengan kedua tangannya dan melihat dari dekat sisik pada Tai Sui Armor, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan panas. Jika barang ini muncul di tangan orang lain, dia akan mengira itu palsu, dan tidak akan pernah mengira itu adalah Tai Sui Jia asli. Tapi ini yang dibawakan Fang Yu, jadi berbeda. Dengan kemampuan Fang Yu, tidak mengherankan jika bisa mendapatkan Tai Sui Jia. Bagaimana perasaanmu? Fang Yu bertanya setelah menyesap teh dan melihat ke arah Ouyang Xiuyuan. Ouyang Xiuyuan memegang tangan Tai Sui Jia, sedikit gemetar. Dia bisa merasakan berbagai nafas kuno dari baju besi ini. Ini menunjukkan bahwa itu memang Tai Sui Jia yang legendaris. Hal yang legendaris. Saudara Fang, dari mana kamu mendapatkan Tai Sui Jia? Ouyang Xiuyuan mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, dan bertanya. Ini dari bawahan Daokong, yang sepertinya bernama Jiukong. Ya, itu dilucuti dari Jiukong. Fang Yu berkata dengan ringan. Mendengar jawaban Fang Yu, mata Ouyang Xiuyuan sedikit berubah. Tangannya masih memegang Tai Sui Jia, dan dia tampak menyukainya.
Ouyang Chengdao jarang melihat ayahnya menunjukkan ekspresi seperti itu, bahkan sampai sedikit janggal. Namun pada kesempatan ini, Ouyang Chengdao tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara, jadi dia hanya bisa menonton dalam diam. Melihatmu, apakah kamu menyukai Tai Sui Jia? Fang Yu bertanya setelah menyesap teh lagi. Saudara Fang, ini adalah hal yang legendaris. Ouyang Xiuyuan menjawab, jika saya memiliki kesempatan untuk menyentuh benda suci seperti itu, tentu saja sulit bagi saya untuk tetap tenang. Saya baru saja akan memberikan Tai Sui Jia ini kepada Huaixu. Fang Yu berkata lagi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Ouyang Xiuyuan menjadi stagnan, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, ini adalah hal yang baik. Dengan basis kultivasi penyembunyian dan Tai Sui Jia, kekuatannya pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Menurutku senyumanmu sedikit enggan. Apakah kamu tidak puas dengan keputusanku? Fang Yu bertanya sambil tersenyum tipis. Tidak, Tai Sui Jia adalah milik pribadimu, Saudara Fang, kamu dapat memberikannya kepada siapapun yang kamu inginkan, bagaimana aku bisa ikut campur? Ouyang Xiuyuan dengan cepat menjawab dengan urat biru di dahinya. Huaixu melirik ke arah Fang Yu, sedikit mengernyit, dan berkata, Xiuyuan, di usia kita, sudah tidak cocok lagi untuk digabungkan dengan Tai Sui Jia. Saudara Fang hanya meminta saya untuk menemukan orang yang cocok dan dapat dipercaya untuk digunakan. Mewarisi Tai Sui Jia, agar Tai Sui Jia dan dewa lainnya tidak terbuang percuma. Saya tahu, karena Saudara Fang telah menganugerahkan benda suci seperti itu kepada Anda harus memilih kandidat yang cocok. Jangan merusak kebaikan Saudara Fang. Ouyang Xiuyuan mengembalikan Tai Sui Jia ke meja Huaixu, kata. Huaixu melirik Tai Sui Jia, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya belum memiliki kandidat yang cocok. Temukan perlahan-lahan, karena Kakak Fang menganugerahkan Tai Sui Jia padamu, dia secara alami mempercayaimu untuk memaksimalkan efeknya. Jangan kecewakan kebaikan Kakak Fang. Ouyang Xiuyuan tersenyum. Saat berbicara, Ouyang Xiuyuan menatap Tai Sui Jia dengan mata panas. Saudara Fang, kenapa kamu tidak mengambil kembali Tai Sui Jia dulu? Jika aku bisa menemukan kandidat yang cocok, aku akan mengambilnya darimu. Tapi jika tidak, Tai Sui Jia tetap harus membiarkanmu menyimpannya. Dewa yang luar biasa, Su mengembalikan Tai Sui Jia ke meja Fang Yu. Apa yang kamu lakukan untuk masalah seperti itu? Letakkan di tanganmu, dan berikan kepada siapapun yang kamu mau. Fang Yu melemparkan Tai Sui Jia ke Huaixu dengan tidak sabar. Huaixu tidak berani mengabaikannya, segera menangkapnya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Ini adalah senjata pertahanan terbaik yang legendaris. Hanya Fang Yu yang akan membuangnya seperti sampah. Melihat Tai Sui Jia diambil oleh Huaixu, warna aneh muncul di mata Ouyang Xiuyuan. Setelah Tai Sui Jia diterima oleh Huaixu, topiknya berubah. Saudara Fang, Anda benar-benar terkenal dengan ibu kota utara selama periode waktu ini. Saya tidak akan mengatakan apapun tentang keluarga Wang. Hanya beberapa hari yang lalu, ada banyak rumor bahwa itu adalah Anda. Kata Ouyang Xiuyuan, ini benar-benar aku, jawab Fang Yu. Kudengar Kakak Fang sangat kejam. Aku tidak tahu musuh apa yang membuat Kakak Fang begitu marah. Ouyang Xiuyuan bertanya lagi. Saya tidak marah, saya hanya ingin membunuh lawan. Fang Yu memandang ke arah Ouyang Xiuyuan dan berkata dengan ringan, saat aku ingin membunuh, aku akan berusaha menyelesaikan lawan secepat mungkin. Sepertinya metodenya sangat kejam, tapi nyatanya, itu hanya untuk menghabisi lawan, hidup lebih cepat. Mata Fang Yu seperti pedang tajam, yang langsung menembus hati Ouyang Xiuyuan. Pada saat ini, Ouyang Xiuyuan merasa semua yang dia pikirkan telah terlihat, dan punggungnya terasa dingin. Ouyang Xiuyuan segera menundukkan kepalanya, dan meminum teh di cangkir dengan kepala terangkat untuk menutupi penampilannya. Setelah meminum teh di cangkir, Ouyang Xiuyuan berdiri, membungkuk pada Fang Yu, dan mengepalkan tangan ke arah suami. Saudara Fang, Huaixu, saya baru saja menerima kabar bahwa ada beberapa hal dalam keluarga yang perlu saya tangani. Jadi saya dan Chengdao akan pergi dulu. Lain kali, Anda akan datang langsung ke klub Magnolia saya. Kita bisa mengadakan pesta sedikit anggur, haha. Setelah berbicara, Ouyang Chengdao juga memberi hormat pada Fang Yu dan Huaixu, lalu keduanya pergi bersama. Fang Yu mengulurkan dua jari dengan tangan kanannya, mengetuk meja, menyipitkan mata ke belakang ayah dan anak itu pergi, dengan mata main-main.
Sepertinya dia masih memiliki celah dengan apa yang saya lakukan terakhir kali. Fang Yu berkata, kalau tidak, dia tidak akan datang ke sini, dan meninggalkan bantalnya sebelum menjadi panas. Huaixu memandang Fang Yu, sedikit mengernyit, dan berhenti berbicara. Apa yang ingin kamu katakan, kamu bisa mengatakannya dengan jujur, kata Fang Yu. Saudara Fang, apakah menurutmu ini buruk? Fang Yu bertanya. Petik 2. Ya, jawab Huaixu. Huaixu jarang mempertanyakan pendekatan Fang Yu, tapi kali ini, dia merasa itu tidak baik. Begitu Ouyang Xiuyuan mendengar Fang Yu mengucapkan kata-kata itu, ekspresi dan emosinya berubah secara signifikan. Huaixu, saya harus mengatakan bahwa Anda memang berpikiran luas. Fang Yu berkata, Ouyang Xiuyuan ingin mengkhianatimu demi keuntungan keluarga. Sungguh tidak mudah bagimu untuk memikirkan berbagai hal dan mempertimbangkan emosinya terlebih dahulu. Aku hanya tidak ingin. Huaixu menggelengkan kepalanya lagi. Aku tahu, kamu tidak ingin hubunganmu semakin memburuk. Kamu berharap bisa mengandalkan persahabatan masa lalumu untuk membujuk Ouyang Xiuyuan agar kembali. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa tindakan Anda salah. Tapi saya hanya ikuti pendekatan saya untuk menguji Ouyang Xiuyuan. Kamu baru saja melihatnya, kinerja sangat buruk. Akan sangat bagus jika dia bisa berperilaku lebih natural. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Tapi sayang sekali sekarang dia ada di depanku dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan ekspresinya. Kata Fang Yu sambil berdiri juga. Kali ini aku memberimu Tai Sui Jia di depannya, hanya untuk memberinya kesempatan lagi. Fang Yu berkata, jika dia memilih cara lain yang bertentangan dengan keinginanku, denganku, dia tidak punya jalan. Ayo pergi. Tentu saja, jika dia memilih jalan yang benar, saya akan memberinya imbalan yang sesuai. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan Tai Sui Jia, ini jelas merupakan hal yang baik. Huaixu menghela nafas, menundukkan kepalanya untuk minum teh. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, dia melihat sekilas rambut Fang Yu secara tidak sengaja, dan matanya berubah. Saudara Fang, kamu sepertinya memiliki rambut putih, kata Huaixu. Hah, Fang Yu menyentuh rambutnya dan tersenyum, ya, baru-baru ini tumbuh. Mengapa kamu menumbuhkan rambut putih? Huaixu bertanya sambil mengerutkan kening. Kamu sendiri penuh dengan uban, kamu masih menanyakan pertanyaan ini padaku. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, orang selalu menumbuhkan rambut putih. Apakah ini mengejutkan? Tapi, Huaixu masih terlihat terkejut. Tetapi pada saat ini, Fang Yu menoleh dan menatap Zheng Ze yang berdiri di sampingnya. Saya ingat Tian Chen mengirim lebih dari 20 penyihir bintang 5 sebelumnya, dan Anda telah menyerahkan orang-orang ini di bawah pengawasan Anda. Bagaimana situasinya akhir-akhir ini? Fang Yu bertanya. Ketika Fang Yu menyebutkan kejadian ini, ekspresi Zheng Ze berubah dan dia melihat ke arah Huaixu. Untuk kelompok penyihir ini, kami telah mengamati semua orang dengan cermat dan tidak menemukan masalah gelombang www, novel hal, gelombang Huaixu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Di sisi lain Tian Chen, apakah ada perilaku yang tidak biasa akhir-akhir ini? Fang Yu bertanya lagi. Juga tidak, jawab Huaixu. Itu saja, Fang Yu menyentuh dagunya, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, sepertinya Dao Kong benar-benar tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini. Dia telah menjadi kura-kura dengan kepala menciut. Dilihat dari Timelin, klan Semiroh tiba-tiba kehilangan pergerakannya, dan itu dimulai ketika Jiu Kong diselesaikan oleh Fang Yu. Sebelum itu, terjadi, klan setengah roh membuat kekacauan di dunia seni bela diri utara, menyebabkan kekacauan besar. Tapi setelah kekalahan Jiu Kong, klan Semiroh berhenti tiba-tiba, dan tidak ada suara setelah itu. Apakah menurutmu Dao Kong takut? Atau dia menunggu waktu yang lebih baik? Fang Yu bertanya pada Huaixu sambil memandang Huaixu. Orang ini belum pernah melihat, sulit menebak pikirannya. Huaixu berpikir sejenak dan menjawab. Ya, kita tidak perlu berspekulasi tentang pikirannya, kita hanya perlu mulai dengan perilakunya. Fang Yu berkata, dia ingin tetap bersikap rendah hati sekarang, lalu kita akan kembali ke bisnis lama, mencari cara untuk melakukan sesuatu, biarkan perlombaan semi roh terungkap lagi. Ngomong-ngomong, dengan melakukan ini juga bisa mengalihkan perhatian orang-orang di Beidou, agar mereka tidak selalu menatapku. Tuan Fang, apa maksud Anda? Kami ingin mengambil inisiatif. Zheng Ze bertanya. Baiklah, tunggu sebentar,
kau dan aku akan mengirim para penyihir itu kembali ke markas ketertiban. Aku harus menemui orang tua Tianchen. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, tapi sebelum itu, aku harus pergi dulu ke tempat lain dan segera kembali. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan cincin halus itu. Aku butuh sekitar setengah jam atau lebih. Setelah berbicara, semburan cahaya muncul di tubuh Fang Yu dan menghilang di tempatnya. Ouyang Xiuyuan dan putranya sedang duduk di dalam mobil mewah papan atas dengan harga pasar lebih dari 10 juta yuan. Mata Ouyang Xiuyuan gelap dan wajahnya jelek. Ayah, jangan terlalu memikirkannya. Bukankah kita sudah mengatakan ya sebelumnya, dan kita tidak akan pernah memprovokasi Tuan Fang di masa depan. Ouyang Chengdao membujuknya di sebelahnya. Dia memberikan kata umpatan seperti Tai Sui Jia kepada Huaixu di depannya, dan dia tidak peduli dengan perasaanku. Ouyang Xiuyuan mengangkat kepalanya dan berkata dengan marah, bahkan jika aku tahu dia melakukan ini dengan sengaja, aku tetap tidak tahan. Ouyang Chengdao memandang ayahnya yang marah dan tidak tahu bagaimana cara menghiburnya untuk sementara waktu. Huaixu memegang Tai Sui Jia, yang tidak ada gunanya. Mengingat statusnya, siapa lagi yang akan melakukan apapun padanya? Sedangkan untuk memilih orang yang tepat, itu bahkan lebih kejam. Bagaimana bisa benda tak bertuhan seperti itu diberikan kepada seorang orang yang tidak ada hubungannya tanpa alasan? Kebenaran manusia, Ouyang Xiuyuan berkata dengan wajah muram, Tai Sui Jia ada di tangan kita, dan pengaruhnya jauh lebih besar daripada di tangan Huaixu. Tapi, Tuan Fang memberikan Tai Sui Jia kepada Huaixu. Kita tidak bisa memintanya untuk mentransfer Tai Sui Jia kepada kita lagi, kan? Kata Ouyang Chengdao, tolong. Sebaiknya aku berdoa untuk Buddha. Terakhir kali aku memintanya untuk membantunya sedikit, dia tidak mau melakukannya. Bagaimana dia bisa berubah pikiran kali ini? Ouyang Xiuyuan mengangkat alisnya dan berkata, lalu apa yang akan kita lakukan? Ouyang Chengdao tampak khawatir, takut kalau Ouyang Xiuyuan akan berpikiran fatal. Terlepas dari benar atau tidaknya rumor 100 kompetisi, nasib keluarga Wang memang menyedihkan. Jangan khawatir, aku tahu kengeriannya jauh lebih baik darimu. Ouyang Xiuyuan berkata, saya ingin mendapatkan Tai Sui Jia, saya akan membenarkannya. Seperti yang dia katakan tadi, Tai Sui Jia akan ditempatkan di tangan Huaixu, dan dia akan memberikannya kepada siapapun yang diinginkan Huaixu. Dalam hal ini, aku hanya perlu menangani penyembunyiannya, dan secara alami aku akan mendapatkan Tai Sui Jia. Dengan cara ini, dia tidak bisa menyalahkanku sama sekali. Ouyang Chengdao berpikir sejenak, lalu berkata, tetapi Tuan Huaixu baru saja mengatakan bahwa Tai Sui Jia tidak cocok. Petik 2. Jika saya mendapatkan Tai Sui Jia, tentu saja saya tidak akan memakainya tubuhku, sehingga nilainya tidak akan tercermin. Di tanganku, Tai Sui Jia pasti akan menjadi alat tawar-menawar terbaik. Ouyang Xiuyuan sepertinya memikirkan sesuatu, senyuman muncul di wajahnya. Meskipun Ouyang Chengdao memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Meninggalkan Villa Yinlin, Fang Yu datang ke Laogui. Baiklah, aku akan menghubungimu. Kura-kura tua yang membuat obat di dalam gua melihat Fang Yu dan berkata, ada apa? Perbandingan darahnya membuahkan hasil. Fang Yu bertanya, yah, sudah ada hasil awal. Kura-kura tua itu memberi isyarat kepada Fang Yu dan berkata, kemarilah. Fang Yu berjalan ke sisi kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu mengeluarkan 3 botol kaca kecil dari laci. 3 botol kaca itu berisi darah dari 3 pihak. Fang Yu, Linger, dan apa yang disebut darah naga emas dibawa dan dijual oleh Kamar Dagang Jepang Timur. Setelah mengeluarkan 3 botol kaca, kura-kura tua itu mengeluarkan selembar kertas jerami lainnya, yang dikemas rapat dan mencatat sejumlah besar data kompleks. Meskipun Fang Yu juga mengetahui keterampilan medis, sebagian besar data yang dicatat oleh Laogui didasarkan pada teori medisnya sendiri, dan tidak ada orang lain yang dapat memahaminya. Kamu bisa memberitahuku hasilnya secara langsung, jangan biarkan aku melihat ini. Fang Yu mengerutkan kening, sungguh cemas, saya akan menunjukkan hasil saya sekarang. Kura-kura tua itu mengerutkan kening. Sambil berkata, kura-kura tua itu mengeluarkan jarum suntik kecil, menyedot sedikit darah dari 3 botol kaca, dan memasukkannya ke dalam 3 botol kaca kosong lainnya. Kemudian dikeluarkannya botol obat cair transparan dan dituangkan ke dalam 3 botol kaca yang hanya berisi setetes darah.
Perhatikan baik-baik reaksi mereka masing-masing. Kata penyu tua. Fang Yu membungkuk dan dengan hati-hati menatap situasi di 3 botol kaca. Setelah cairan transparan itu menyentuh setetes darah di botol kaca, langsung berubah. Darah di 2 botol kaca langsung terbakar dalam cairan transparan. Botol kaca di sebelah kiri, nyala api menyala lebih kuat, dan nyala api tampak putih. Di bagian samping botol kaca, nyala apinya tidak begitu kuat, hanya sekelompok kecil yang lemah, menampakkan cahaya kekuningan. Tidak ada respon di botol kaca ketiga. Setetes cairan emas itu baru saja menyatu dengan cairan transparan. Nyala api di 2 botol kaca lainnya perlahan-lahan menguapkan cairannya. Saat cairan transparan menguap, nyala api perlahan menghilang. Dari kiri ke kanan, itu kamu, gadis kecil, dan botol darah yang kamu bawa sebelumnya. Kata kura-kura tua itu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Dengan kata lain, ketika darah dia dan Linger menyentuh cairan farmasi khusus yang dibuat oleh kura-kura tua itu, mereka akan menyalakan api sampai cairan tersebut mengering. Yang disebut darah naga emas tidak bereaksi. Tetapi hanya dengan melihatnya seperti ini, saya tidak dapat menarik kesimpulan yang berguna, kata Fang Yu. Ini hanya tes sederhana. Saya memiliki penguraian dan perbandingan yang sangat rinci dari ketiga botol darah tersebut. Kata kura-kura tua itu, dan mengeluarkan selembar kertas lagi. Papirus ini lebih rumit, dan terdapat banyak gambar di atasnya. Katakan saja kesimpulannya secara langsung. Fang Yu berkata tanpa daya. Kesimpulannya adalah darah gadis kecil Linger sangat mirip dengan darahmu dalam banyak aspek. Aku bahkan punya kesimpulan. Pada titik ini, kura-kura tua itu berhenti. Kesimpulan apa? Fang Yu bertanya. Darahnya perlahan menyatu dengan darahmu seiring berjalannya waktu, kata kura-kura tua itu. Mendengar ini, Fang Yu terkejut sejenak, dan berkata, maksudmu, darahnya pada akhirnya akan sama persis dengan darahku. Aku tidak bisa memastikannya, tapi melihat tren saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang memang ada tren seperti itu dalam darahnya. Sederhananya, darahmu telah mencapai titik yang sangat murni, dan darah gadis kecil Linger perlahan menjadi murni. Kura-kura tua itu melihat kertas di tangannya dan berkata, dia dalam keadaan koma, sebenarnya, ini adalah proses pemurnian darahnya. Pemurnian darah. Pernyataan ini sangat misterius. Darah Linger pada akhirnya akan menjadi sama persis dengan darahku. Fang Yu mengerutkan kening, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin asing. Sekarang aku, darahnya harus menyatu dengan naga, sebelum menjadi emas. Jadi, dengan kata lain, Linger juga berhubungan dengan Shenlong. Mungkinkah ini alasan kenapa aku merasa akrab dengan Linger untuk pertama kalinya? Semakin Fang Yu memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Namun tiba-tiba, dia teringat saat dia bertemu Linger. Dia pertama kali bertemu Linger. Kalau begitu, perasaan familiar dengan Linger secara alami tidak ada hubungannya dengan Shenlong. Namun, 2 botol darah di depanku sama-sama berwarna kuning keemasan, yang jelas ada hubungannya dengan Shenlong. Apa yang terjadi? Fang Yu menggaruk rambutnya, semakin dia memikirkannya, semakin bingung. Ngomong-ngomong, tentang situasi botol darah ini, saya hanya bisa mengatakan bahwa, sebenarnya, ini bukanlah darah murni, dan bahkan tidak bisa disebut darah. Bahan-bahannya mencakup setidaknya 30 jenis bahan obat, dan masih banyak lagi. Bahan baku kimia, lebih tepat disebut obat cair, kata Lao Gui. Solusi obat. Fang Yu bertanya sambil memandangi kura-kura tua itu, kalau dilihat-lihat, cairan ini memang agak mirip dengan cairanmu dan gadis Linger, tapi setelah diurai dengan cermat, kamu bisa menemukan ada banyak perbedaan. Lao Gui berkata, bahkan cairannya pun ada. Warna emas semuanya disamarkan dengan menambahkan pigmen pada tahap selanjutnya. Tapi, botol cairan ini benar-benar memancarkan aura yang sangat istimewa, saya menyebutnya kekuatan suci. Fang Yu mengerutkan kening. Meskipun merupakan larutan obat yang dicampur dengan berbagai bahan obat, memang terdapat darah makhluk hidup tertentu dalam komposisinya. Nafas yang Anda bicarakan mungkin keluar dari titik darah ini. Kura-kura tua itu berkata, hanya saja, kandungan darahnya sangat sedikit, dan kandungan darah dalam botol yang kamu bawa tidak akan melebihi 5 mg. Jadi sebenarnya botol darah ini tidak ada hubungannya dengan darahku dan Linger. Fang Yu bertanya, bisa dibilang begitu. Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata, kecuali warnanya, hanya ada sedikit kemiripan. Karena ini sebotol obat cair,
pasti ada efeknya. Fang Yu mengambil botol kaca berisi apa yang disebut darah naga emas dan berkata, ini berfungsi seperti stimulan, yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia secara signifikan dalam waktu singkat. Selain itu, ada juga ramuan dari pil pengumpul roh yang suka diminum oleh para biksu, yang dapat menghasilkan sejumlah kekuatan fisik tertentu, Kidari. Lao Gui berkata, sebagian besar disediakan oleh komponen darah, tetapi karena kandungan darahnya terlalu rendah, saya tidak dapat menguraikan darah di dalamnya untuk saat ini. Setelah mendengarkan kura-kura tua itu, Fang Yu pada dasarnya menemukan kebenaran tentang apa yang disebut darah naga emas. Ini adalah penipuan. Kamar dagang Tonichi, diwakili oleh Hideo Miyajima, datang ke ibu kota utara untuk menjual barang-barang semacam ini guna menghasilkan banyak uang dari orang-orang kaya di ibu kota utara. Pada pameran dagang hari itu, harga yang disebut darah naga emas ini dipatok 30 juta per botol. 30 juta untuk membeli sebotol stimulan sekali pakai. Ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kehilangan darah. Jika pesanan yang dilakukan oleh begitu banyak orang pada hari itu benar-benar selesai, keuntungannya mungkin tidak kurang dari 1 miliar. Alasan mengapa cairan ini diberi nama darah naga emas adalah untuk memanfaatkan penghormatan khusus terhadap naga oleh masyarakat Yanxia, sehingga harga botol cairan ini lebih tinggi. Faktanya, botol berisi cairan ini tidak ada hubungannya dengan naga. Pantas saja hanya dijajakan di kalangan sekuler, ternyata hanya untuk menipu uang. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia berkata dalam hatinya. Namun, Hideo Miyajima dan sekelompok orang telah tewas, dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Masalah ini belum selesai, tidak perlu dipikirkan lagi. Fang Yu memandang kura-kura tua itu dan berkata, jadi, kapan Linger akan bangun? Petik 2. Aku tidak bisa memastikannya, aku hanya bisa membuat tebakan yang masuk akal. Saat darahnya dimurnikan ke level yang sama dengan darahmu, dia seharusnya bisa bangun. Kata kura-kura tua, yah, ada yang harus kulakukan. Aku harus pergi dulu. Fang Yu berkata, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Kura-kura tua itu mengangguk dan terus menundukkan kepalanya dan memainkan botol obat. Fang Yu mengaktifkan cincin halus dan kembali ke villa hutan tersembunyi lagi. Saat ini, hanya Zheng Ze yang tersisa di kedai teh. Tuan Fang, ketika Zheng Ze melihat Fang Yu, dia langsung membungkuk. Guru bilang dia sedikit lelah dan pergi duluan, kata Zheng Ze lagi. Fang Yu mengangguk ringan dan berkata, ayo pergi, bawa 20 penyihir itu bersamamu, dan pergi ke Order of Order sekali lagi. 20 menit kemudian, Fang Yu dan Zheng Ze memimpin tim yang terdiri dari 26 penyihir bintang 5 ke markas Ordo. Pemimpin kelompok penyihir ini bernama Rongsu. Dalam perjalanan ke markas Ordo, Fang Yu memanggilnya secara khusus ke sisinya. Rongsu, bagaimana perasaanmu selama ini? Fang Yu bertanya. Rongsu memiliki wajah yang aneh dan berkata, Tuan Huaixu meminjam dari Tuan Tianchen, tetapi setelah kami tiba, Tuan Huaixu tidak mengizinkan kami melakukan apapun. Saya merasa ini sangat aneh. Apakah kamu tahu mengapa ini terjadi? Fang Yu bertanya. Mengapa? Rongsu bertanya dengan curiga. Karena kami tidak mempercayaimu, kata Fang Yu. Wajah Rongsu berubah saat mendengar kata-kata ini. Namun saat ini, Fang Yu telah mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh dahi Rongsu. Rongsu menegang dan ekspresinya berhenti. Kesadaran ilahi Fang Yu memasuki jiwa Rongsu, mencari ingatannya. Lewati kenangan periode waktu ini dan langsung cari hari yang dikirimkan Tianchen kepada mereka. Setelah mencarinya, seperti yang dipikirkan Fang Yu, sebuah ingatan menghilang. Di antara pecahan ingatan Rongsu, hanya ada ingatan kecil tentang Tianchen dan Sanqing mulai dari markas besar Ordo, dan kemudian ingatan terbang di udara menuju aula sementara asosiasi Beitu Budo. Melihatnya seperti ini, mudah untuk menemukan bahwa memori ini telah dirusak, setidaknya sebagian besar telah berkurang. Memori yang hilang adalah memori yang paling kritis. Fang Yu tahu bahwa 25 penyihir bintang 5 di belakangnya seharusnya berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, gagasan Fang Yu sebelumnya salah. Dia awalnya berpikir bahwa 26 penyihir ini memiliki masalah, dan ingin mempertahankan mereka di asosiasi Budo Ibu Kota Utara untuk melihat apa yang akan mereka lakukan. Tapi situasi sebenarnya adalah kelompok penyihir ini tidak tahu apa-apa tentang hal lain, dan benar-benar mengira mereka ada di sini hanya untuk membantu.
Fang Yu mengambil kesadaran ilahi dari jiwa Rongsu. Rongsu kembali, normal, menatap kosong ke arah Fang Yu di depannya. Hampir sampai di markas besar Ordo, kata Fang Yu. 5 menit kemudian, Fang Yu, Zheng Ze, dan 26 penyihir bintang 5 kembali ke markas Ordo. Melangkah melewati gerbang, pemandangan di depan Anda berubah. Saya harus bertemu Tian Chen, Anda dapat membantu saya memberitahu dia, kata Fang Yu. Oke, Rongsu mengangguk, mengeluarkan tongkatnya, menyentuhnya dengan lembut, dan menghilang di tempatnya. 25 penyihir bintang 5 yang tersisa berjalan menuju kastil di dalam. Untuk sementara, hanya Fang Yu dan Zheng Ze yang tersisa di gerbang. Sepertinya kita tertinggal di sini, kata Fang Yu. Rongsu akan segera mendapat balasan, kata Zheng Ze. Fang Yu memandangi kastil kuno di depannya, tersenyum dan berkata, itu belum tentu benar, ayo masuk dulu. Setelah berbicara, Fang Yu berjalan ke depan, dan Zheng Ze segera mengikutinya. Di markas besar ketertiban, semuanya adalah bangunan mirip kastil. Gaya arsitektur seperti ini tidak sejalan dengan gaya arsitektur musim panas sejak zaman dahulu, dan lebih mirip gaya wilayah barat. Penyihir pertama kali muncul di wilayah barat, jadi kelompok penyihir ini lebih menyukai gaya arsitektur kastil ini. Kata Zheng Ze di sebelahnya. Wilayah barat sepertinya tidak terlalu populer di kalangan penyihir sekarang, kan? Terakhir kali aku pergi ke sana, mereka membicarakan tentang raja dan malaikat apa, kata Fang Yu. Petik 2 petik 2. Zheng Zezeng ingin berbicara. Pada saat ini, pusaran tembus pandang muncul di bawah kaki mereka. Saat pusaran naik, pemandangan di sekitar mereka berdua berputar, dan ada rasa pusing yang hebat di kepala mereka. Ketika mereka kembali normal lagi, Fang Yu dan Zheng Ze sudah berdiri di dataran tandus. Fang Yu dan Zheng Ze lekat-lekat memandangi gurun di depan mereka, keduanya tampak sedikit membosankan. Hembusan angin bertiup, dan kedua pria itu pulih. Tuan Fang, apa yang terjadi? Zheng Ze menelan ludah dan bertanya. Fang Yu melihat sekeliling dan memastikan bahwa ini bukanlah ilusi tertentu. Sepertinya, seseorang tidak menyambut kedatangan kami dan langsung membawa kami ke tempat di mana burung tidak buang air besar sekarang. Pertanyaan bagus. Fang Yu mengeluarkan ponselnya, mencoba mencari lokasinya. Namun begitu saya menghidupkan telepon gelombang www.novelringan.com gelombang, saya menemukan bahwa telepon tidak memiliki sinyal sama sekali di tempat hantu ini. Yah, sepertinya tidak ada cara untuk mengetahui di mana ini. Tapi aku masih ingat lokasi orde markas, langsung kembali. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan cincin halus itu. 2 detik kemudian, Fang Yu dan Zheng Ze menghilang dari gurun. Berdiri di depan pintu depan Order of Order lagi, Zheng Ze sedikit tidak stabil. Hanya dalam setengah menit, dia mungkin telah melintasi jarak puluhan ribu kilometer, yang membuatnya merasa bahwa semua yang ada di depannya sedikit tidak nyata. Masuk dan lihat siapa yang tidak memberi kita muka, kata Fang Yu. Setelah berbicara, keduanya melangkah ke pintu lagi. Pemandangan di depannya berubah lagi, dan kastil muncul di hadapannya lagi. Bahkan jika kamu tidak menyambut kami, kamu tidak perlu langsung memburu orang. Ini kualitasnya sangat rendah, tidak sejalan dengan tradisi masyarakat Yanxia kami, kata Fang Yu sambil berjalan masuk. Tidak sampai 2 langkah, pusaran air lain muncul di bawah kakinya. Zheng Ze segera menoleh dan menatap Fang Yu. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Fang Yu mengangkat alisnya dan mengangkat tangan kanannya, cahaya biru muncul di cincin halus itu. Namun, kekuatan ruang yang baru saja dilepaskan oleh cincin halus sepertinya ditekan oleh suatu kekuatan tak terlihat. Setelah itu, langit kembali berputar. Setelah 3 detik, pemandangan di bidang penglihatan berubah menjadi padang salju yang luas. Suhu sekitar tidak akan lebih tinggi dari -20 derajat. Wajah Zheng Ze pucat. Transmisi jarak jauh yang terus-menerus membuatnya sedikit tak tertahankan dan tidak nyaman. Tanpa diduga, itu bisa menekan kemampuan cincin halus. Penguasaan lawan terhadap hukum ruang angkasa pasti cukup tinggi. Fang Yu memandangi hamparan salju putih di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri, orang ini seharusnya bukan Tian Chen. Ini bukan Tian Chen. Kekuatannya lebih kuat dari Tian Chen. Fang Yu ingat bahwa status Tian Chen di Order of Order mirip dengan status Huaixu di Asosiasi Seni Bela Diri. Di markas besar Ordo, ada orang yang lebih kuat dari Tian Chen.
Siapa itu? Zheng Ze, mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat dari orang tua Tian Chen di Order of Order? Fang Yu bertanya sambil melihat ke depan. Tapi Zheng Ze tidak menjawab. Fang Yu menoleh, hanya untuk menemukan wajah Zheng Ze pucat, kepalanya berkeringat, dan matanya merah. Terus-menerus melewati terowongan luar angkasa dalam waktu singkat untuk melakukan perpindahan skala besar, yang membutuhkan kebugaran jasmani yang sangat tinggi. Tidak seperti Fang Yu, Zheng Ze telah mengirimkan tubuhnya hingga batasnya melalui 3 transmisi. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menekannya di belakang leher Zheng Ze, cahaya putih lembut bersinar. Wajah Zheng Ze berangsur membaik. Panggil. Pada saat ini, angin dingin menderu-deru. Bau yang sangat lemah datang dari depan. Fang Yu melihat ke depan dan sedikit mengernyit. Dari sudut pandang tertentu, padang salju ini selalu familiar, seolah-olah saya pernah ke sana sebelumnya. Apakah ini memindahkan kita ke ujung utara? Fang Yu bertanya dengan sepenuh hati. Fang, Tuan Fang. Zheng Ze merasa jauh lebih baik dan memandang Fang Yu. Kamu istirahat dulu, nanti kamu akan berteleportasi lagi, kata Fang Yu. Hati Zheng Ze bergetar, dia sangat takut dengan penularan jarak jauh seperti itu. Sekali saja baik-baik saja, tetapi 2 atau 3 kali, ketika memasuki terowongan luar angkasa, rasanya seluruh kepala dan tubuh akan terkoyak, yang cukup menyakitkan. Tapi melihat sekeliling dan melihat sekeliling, Zheng Ze tahu dia tidak punya pilihan. Dengan hamparan salju yang begitu luas di sini, Anda masih harus mengandalkan mantra teleportasi untuk pergi. Kamu istirahat dulu, aku akan ke depan untuk melihatnya. Fang Yu mengerutkan kening dan menatap ke depan, berkata, petik 2 titik. Oke, jawab Zheng Ze. Sosok Fang Yu melintas, melompat ke langit, dan terbang ke depan. Zheng Ze memandang ke arah Fang Yu dengan curiga. Hanya ada beberapa gunung yang tertutup salju di depan. Apa yang menarik? Fang Yu tidak menantikannya tanpa alasan, tetapi dia hanya berdiri di sana dan mencium sedikit darah. Bau ini sangat halus sehingga orang lain tidak mungkin menyadarinya. Alasan mengapa hal ini begitu halus jelas karena sumbernya jauh. Namun jika mengikuti arah angin dingin, Anda pasti punya kesempatan untuk menemukan sumbernya. Semakin dalam Anda pergi, semakin dingin anginnya. Segera, Fang Yu berhenti dan jatuh ke tanah. Pijakannya terletak di antara 2 batu salju besar. Kedua batu salju tersebut berbentuk garis-garis panjang dan saling bersilangan, memperlihatkan salah satu bukaan berbentuk segitiga. Lihat saja seperti ini, terlihat seperti sebuah pintu. Fang Yu berdiri di depan 2 batu salju, matanya sedikit berkedip. Kemudian dia mengitari batu salju dan sampai ke belakang. Beberapa sisa muncul dalam visinya. Kematiannya sangat menyedihkan, dan darah menodai salju menjadi hitam dan merah. Bau darah masih tercium di udara. Fang Yu berjongkok dan dengan cermat memeriksa salah satu sisa-sisanya. Potongan setengah panjang, bekas sobek, sisanya juga sedikit, hanya 1 tangan atau 1 kaki. Serangan monster, mata Fang Yu berbinar, berpikir. Ada potongan-potongan pakaian berserakan di tanah. Pakaian abu-abu, kombinasikan celana dengan sisa tubuh bagian bawah ini. Jubah abu-abu dan celana abu-abu, pakaian seperti ini sepertinya agak familiar. Aku seharusnya melihatnya di suatu tempat. Fang Yu mengingatnya dengan hati-hati, dan segera mengingatnya. Mengintip ke langit, ketika dia pergi ke Ping Tianju, dia melihat sekelompok orang di halaman dalam Ping Tianju, semuanya mengenakan jubah abu-abu. Tentu saja, berdasarkan pakaian kecil ini, tidak mungkin disimpulkan bahwa sisa-sisa tersebut adalah orang-orang yang memata-matai langit. Tapi, tempat ini, Fang Yu berdiri dan memandangi mulut segitiga yang dibentuk oleh 2 batu salju di depannya. Tempat ini adalah pintu masuk tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Di antara observatorium yang dibangun oleh klan setengah roh, salah satunya dibangun di perbatasan antara ibu kota utara dan ujung utara. Tempat ini, apakah itu peninggalan kuno? Fang Yu tercengang begitu pemikiran ini muncul. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh 2 batu salju itu. Keberadaan batu salju tersebut pasti sudah ada sejak lama, namun hanya berupa batu saja dan tidak ada yang terlihat. Jika ini benar-benar pintu masuk ke reruntuhan kuno, itu mungkin ada hubungannya dengan Biro Gutian. Fang Yu berkata, Biro Gutian selalu dapat mengumumkan waktu pembukaan reruntuhan kuno terlebih dahulu. Kedatangan sekelompok orang ini dapat dimengerti, tapi siapa yang membunuh mereka? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini,
Fang Yu mengamati situasi sekitarnya lagi, tidak bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Mengenai apakah ini pintu masuk ke reruntuhan kuno, ada cara untuk memverifikasinya. Pergi saja ke observatorium terdekat dari sini dan lihat kemana arah lingkaran di bawah ini. Fang Yu berpikir sejenak dan mengaktifkan cincin halus itu. 3 detik kemudian, dia muncul di perbatasan, dengan observatorium di depannya. Fang Yu membuka mata wawasannya dan dengan hati-hati memeriksa lingkaran sihir di bawah. Arah lingkaran sihir benar-benar menunjuk ke arah di mana kedua batu salju itu berada. Benar saja, tempat itu adalah pintu masuk peninggalan kuno. Tapi, pintu masuknya sepertinya sudah ditutup, atau belum dibuka. Fang Yu bertanya, ... Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Ayo kembali. Fang Yu muncul di samping Zheng Ze dan berkata. Ekspresi Zheng Ze telah kembali normal, mengertakkan gigi, dan menjawab, tidak apa-apa, Tuan Fang. Baiklah, ayo kembali, kata Fang Yu. Cincin halus itu bersinar. Fang Yu dan Zheng Ze meninggalkan ujung utara dan kembali ke pintu depan Order of Order. Zheng Ze langsung jatuh ke tanah, tubuhnya sedikit bergerak. Setelah mengalami teleportasi jarak jauh lagi, dia tidak dapat mengatasinya lagi. Fang Yu melirik Zheng Ze dan berkata, kamu tidak perlu ikut denganku. Jika pihak lain mengirim teleportasi lagi, aku khawatir kamu akan mati mendadak selama teleportasi. Petik 2. Petik 2. Zheng Ze membuka mulutnya, tapi tidak bisa berkata-kata. Fang Yu mengulurkan jarinya, mengulurkan cahaya putih, dan tenggelam ke dada Zheng Ze. Zheng Ze segera merasakan semburan kekuatan lembut, yang mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Fang Yu mengangkat kakinya dan melangkah ke pintu depan lagi. Sebelum datang ke banyak kastil lagi, Fang Yu tidak bergerak maju. Dia berdiri di sana dan memperkuat suaranya yang menyebalkan, saya Fang Yu, orang tua Tianchen, keluarlah dan temui saya. Qi yang membuat marah menyebar dengan sangat cepat, dan suaranya sekeras guntur. Kalimat ini dengan cepat menyebar ke seluruh ruang di mana Order of Order berada. Setelah beberapa detik, Fang Yu terus bersinar di udara dan di tanah. Satu demi satu penyihir muncul di depan Fang Yu. Sebagai orang luar, Fang Yu berani meneriakkan suara seperti itu di markas besar Orderer. Dari sudut pandang mereka, ini hampir seperti perburuan kematian gelombang www.novelringan.com gelombang, tetapi para penyihir muncul satu persatu, tetapi Fang Yu tidak melihat Tianchen. Orang tua Tianchen, keluarlah, kita belum pernah bertemu satu sama lain, apa yang kamu sembunyikan? Fang Yu mengeraskan suaranya lagi karena marah. Penyihir yang muncul di sebelah wajah Fang Yu berubah dan mereka menutup telinga. Bagi mereka, suaranya terlalu keras, hampir memecahkan gendang telinga. Fang Yu, pada saat ini, sesosok muncul dari udara dan segera melintas di depan Fang Yu. Fang Yu pernah bertemu dengannya di Universitas Nandu sebelumnya. Zier, mengapa kamu di sini? Zier bertanya dengan mata terbuka lebar. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Saya di sini untuk mencari Pak Tua Tianchen, kata Fang Yu. Pak Tua Tianchen, Zier tertegun sejenak, dan kemudian menyadari bahwa orang yang dikatakan Fang Yu adalah Guru Agung Tianchen. Wajah Zier berubah dan berkata, bagaimana kamu bisa? Fanatik yang berani masuk ke markas ordo kita. Saat ini, suara agung datang. Seorang pria parubaya mengenakan jubah hitam muncul dari udara, memegang tongkat, dan menatap lurus ke arah Fang Yu. Tuan Mingzu, dia adalah Fang Yu. Zier menoleh dan berkata dengan tergesa-gesa. Fang Yu, Ming Zhou terkejut. Penyihir di sekitar, wajah mereka berubah ketika mendengar nama ini. Nama Fang Yu. Baru-baru ini, kata Mo, di ibu kota utara, nama itu juga terkenal sepanjang musim panas. Orang di depannya ini adalah Fang Yu yang dikabarkan akan menghancurkan keluarga Wang dengan kekuatannya sendiri. Fang Yu, ini markas ketertiban, kamu tidak bisa masuk seperti ini. Zier menoleh lagi, dan Fang Yu berbisik. Hard Drive, di mana saya? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Saat ini, Mingzu di depan juga telah pulih. Dia tidak yakin apakah orang di depannya adalah Fang Yu dalam rumor yang beredar. Tapi bagaimanapun, ini adalah markas besar pemesan. Bahkan jika Fang Yu benar-benar tiba, lalu bagaimana? Di wilayah sendiri, tidak ada alasan untuk takut pada orang lain. Jika Anda benar-benar merasa ngeri saat ini,
dan jika hal-hal menyebar, bagaimana wajah Ordo berorganisasi? Kami tidak mendapat pemberitahuan apapun, hanya secara paksa. Selain itu, Anda masih menggunakan energi yang menyebalkan untuk membuat suara keras di markas orderer kami. Ini adalah provokasi terhadap organisasi orderer kami. Ming Zhou berkata dengan dingin. Ekspresi Fang Yu tetap tidak berubah, dan berkata, saya di sini hari ini untuk mengembalikan 26 penyihir bintang 5 yang dipinjamkan Pak Tua Tianchen ke Huaixu, dan kemudian saya meminta Rongsu mencari Tianchen untuk bertemu dengan saya. Mengenai apakah ada pemberitahuan, saya tidak akan tahu. Selain itu, kamu telah memindahkanku secara paksa 2 kali sebelumnya, itu sangat tidak sopan. Jika kamu harus melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena telah menghancurkan markasmu. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Ming Zhou dan para penyihir di sekitarnya berubah drastis. Berani, kamu mengancam seluruh organisasi ketertiban kita. Wajah Ming Zhou membiru dan marah. Saya berbicara dengan jelas dan jelas, jika Anda bisa mengerti, silakan undang Pak Tua Tianchen. Jika Anda tidak mengerti, lakukan saja, kata Fang Yu. Ming Zhou menatap Fang Yu, terbakar amarah, tetapi tidak berani bertindak gegabah. Menurut rumor yang beredar, orang di depannya bisa jadi adalah Dewa Iblis yang bisa membuat anggota inti keluarga Wang yang bangga berlutut. Bersama, meskipun Order of Order sangat kuat, ia tidak ingin menghadapi orang yang begitu kejam. Saat ini, Zier yang berdiri di depan Fang Yu tampak cemas dan tidak tahu harus berbuat apa untuk beberapa saat. Fang Yu, gurunya akan segera kembali. Kenapa kamu tidak pergi dulu dan datang lagi nanti? Zier membujuk dengan suara rendah. Fang Yu melirik Zier dan hendak berbicara. Tuan Mingsu, Tuan Fang memang diundang oleh Tuan Tianchen. Itu adalah kelalaian saya dan saya lupa melaporkannya. Saat ini, sebuah suara datang. Sosok Rongsu muncul di depan Mingsu. Keluarlah lebih awal, jangan buang waktu semua orang. Fang Yu mengerutkan kening. Rongsu segera mendarat, mengepalkan tangan Fang Yu, dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Fang, saya benar-benar minta maaf, saya baru saja pergi mencari Guru Agung Tianchen dan menemukan. Petik 2, Rongsu, lain kali ada yang seperti itu hal. Para penyihir di sekitarnya juga pergi satu demi satu. Orang ini sangat sombong, berapa bintangnya? Fang Yu bertanya, Tuan Mingsu memiliki peringkat kekuatan bintang 6. Jawab Rongsu, 6 bintang, bukankah kekuatannya sama dengan orang tua Tianchen? Lalu mengapa dia masih harus mengikuti pengaturan Tianchen? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Di dalam Ordo, kekuatan bukanlah kriteria untuk menilai segalanya. Rongsu menjawab, Tuan Fang, jangan membicarakan topik ini untuk saat ini, penyihir agung sudah menunggu Anda. Fang Yu melirik Zier di sampingnya, dan berkata, saat gurumu kembali, aku akan berbicara dengannya lagi. Setelah berbicara, permata di atas tongkat kaligrafi beringin bersinar, dan keduanya menghilang bersamaan. Alis Zier mengerutkan kening, dan wajahnya bingung. Fang Yu, bagaimana dia bisa mengenal Tuan Besar Tianchen? Rongsu membawa Fang Yu ke tingkat tinggi di dalam kastil tertentu. Lantainya terbuat dari batu abu-abu, hanya ada bola lampu di kedua sisi bagian dalam kastil, dan warnanya sangat gelap. Kalian para penyihir, apakah kalian menyukai gaya yang menakutkan dan gelap ini? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Fang, bukan Tuan Tianchen yang ingin bertemu dengan Anda, kata Rongsu. Hah, bukan Tuan Besar Tianchen, penyihir yang mana itu? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Tuan Besar Yan Zhen lah yang kembali beberapa waktu lalu. Ketika Rongsu berbicara, ekspresinya menjadi jauh lebih hormat. Yan Zhen, siapa dia? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Fang Yu mengerutkan kening, saya ingin bertemu Pak Tua Tianchen. Mengapa Anda membawa saya menemui Yan Zhen? Tuan Besar Yan Zhen, tolong minta Tuan Fang bertanya pada diri sendiri nanti, dia akan menunggumu di ruang depan. Rongsu berhenti berbicara, berhenti dan memberi isyarat agar Fang Yu bergerak maju pergi. Ini adalah koridor yang panjang. Lebih jauh lagi, sepertinya ada sebuah ruangan. Kenapa kamu berhenti? Fang Yu bertanya dengan bingung. Karena aku tidak memenuhi syarat untuk masuk ke alam Tuan Besar Yan Zhen, jawab Rongsu sambil menundukkan kepalanya. Domain, misteri ilahi, organisasi ketertibanmu, ini sangat buruk. Kamu tidak tahu seberapa banyak yang kamu bisa, tapi kamu selalu suka berpura-pura menjadi dewa dan hantu.
Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Mendengar kata-kata ini, Rongsu menelan ludah dengan kepala tertunduk dan tidak berbicara. Dan Fang Yu dengan cepat berjalan ke pintu di ujung koridor. Tanpa mengetuk, dia mendorong pintu kayu itu hingga terbuka dengan paksa. Melihat pemandangan di depannya, Fang Yu tercengang. Ini adalah ruangan bundar. Ruangan itu kosong tanpa ada barang lain. Yang mengejutkan Fang Yu adalah lingkaran sihir yang diletakkan di lantai ruangan ini. Ini adalah susunan yang sangat kompleks. Ada banyak garis rumit di tanah, dan di setiap sudut, jumlah lilin berbeda-beda. Dan di tengah ruangan, ada titik yang terlihat jelas, memperlihatkan sedikit ruang kosong. Kamu adalah Fang Yu, masuklah. Sebuah suara tua terdengar di telinga Fang Yu. Apa menurutmu aku seperti orang bodoh? Ada lingkaran sihir di depannya. Jika aku masuk, bukankah aku bermaksud melemparkan diriku ke dalam perangkap? Fang Yu berdiri di sana dan berkata, petik 2 titik. Jangan khawatir, karena aku telah mengizinkanmu masuk, tentu saja aku tidak akan menyakitimu, kata pihak lain. Orang yang memindahkanku ke jarak ribuan mil 2 kali berturut-turut sebelumnya adalah kamu, kan? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Ini aku, jawab pihak lain. Lalu kenapa kamu tiba-tiba mengizinkan aku bertemu denganmu lagi? Fang Yu bertanya, karena, kamu sangat membuatku tertarik. Jawab pihak lain. Di antara kata-kata itu, sesosok tubuh perlahan mengembun di udara di depan Fang Yu. Mengenakan jubah biru, dengan seekor merpati putih di bahunya, memegang tongkat di tangan kirinya, permata di atas tongkat itu transparan. Wajahnya sangat tua, alis putihnya panjang dan terkulai, dan dia terlihat baik hati. Kamu yang sebenarnya, Fang Yu bertanya. Ya, orang tua di depannya menjawab. Fang Yu teringat tatapan hormat Rongsu, dan bertanya, berapa banyak star mage kamu? Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Yan Zhen menjadi stagnan, lalu tersenyum, dan menjawab, 8 bintang. 8 bintang. Fang Yu selalu berpikir bahwa Tian Chen sudah menjadi orang terkuat di Order of Order. Tapi saya tidak memikirkannya, ternyata masih ada Master Bintang 8. Ini 2 tingkat lebih tinggi dari Tian Chen. Mengapa kamu ingin membuat lingkaran sihir di sini? Fang Yu bertanya lagi. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang lingkaran sihir ini telah ada selama 100 tahun. Ini adalah lingkaran ramalan, yang mampu meramalkan kehidupan masa lalu dan masa kini. Kata Yan Zhen, lingkaran ramalan. Fang Yu memandang lingkaran sihir di depan, sedikit menyipit. Apakah kamu ingin ramalan sekali? Yan Zhen bertanya, aku tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, kebanyakan orang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk meramal dengan tanganku sendiri. Yan Zhen berkata, jika kamu melepaskan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lagi. Petik 2. Mengapa kamu seperti pembohong di jalan? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, Anda dapat memilih untuk percaya atau tidak. Yan Zhen tersenyum, Anda memiliki banyak sebab dan akibat, dan inilah yang menarik minat saya. Dia tidak takut dengan pergerakan lingkaran sihir apapun, dia juga tidak perlu mengetahui fungsi sebenarnya dari lingkaran sihir tersebut. Rasanya aneh kalau Yan Zhen harus meramal nasibnya begitu mereka bertemu. Tapi sekarang sudah sampai, lebih baik ikuti saja kata-katanya dan lihat apa yang ingin Anda lakukan. Fang Yu berjalan ke tengah ruangan dan berhenti di tengah lingkaran. Apakah benar berdiri di sini? Fang Yu bertanya. Ya, jawab Yan Zhen. Dia berdiri di depan pintu dan mengangkat tongkatnya. Permata bundar transparan di bagian atas tongkatnya segera bersinar dengan cahaya biru. Ramalan Xinghai. Permata di bagian atas tongkat itu menjadi semakin kuat. Ketika kata-kata itu diucapkan dan hukum diikuti, semburan cahaya muncul di sekitar lingkaran hukum di dalam ruangan. Saat ini, dinding di sekitar ruangan semuanya menyala. Baru pada saat itulah Fang Yu menemukan bahwa dinding di sekitarnya transparan dan seterang air laut, dengan sedikit cahaya bintang yang bersinar. Saat Anda menundukkan kepala, Anda dapat melihat tanah di bawah kaki Anda, yang juga menjadi seperti galaksi. Selama proses ini, Fang Yu merasakan beberapa gambar tembus cahaya muncul. Di hadapan penglihatannya, gambar-gambar ini muncul sangat cepat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Proses ini berlangsung hampir 5 menit. 5 menit kemudian, segalanya menjadi tenang. Cahaya di ruangan itu benar-benar hilang. Kata-kata di belakangnya meletakkan tongkatnya dan menutup matanya rapat-rapat.
Selesai. Fang Yu bertanya. Ada keheningan di ruangan itu, dan Fang Yu tidak mendapat jawaban. Fang Yu berbalik dan melihat posisi Yan Zhen. Yan Zhen berdiri di sana, matanya tertutup rapat. Fang Yu sedikit mengernyit melihat Yan Zhen. Setelah beberapa detik, Yan Zhen tiba-tiba membuka matanya. Bas! Dua sinar cahaya mengejutkan muncul dari matanya. Semburan cahaya ini berlangsung selama hampir 10 detik sebelum perlahan menghilang. Yan Zhen saat ini, wajahnya berubah drastis, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Bagaimana? Apakah ramalan itu memberitahuku sesuatu? Fang Yu bertanya sambil menatap Yan Zhen. Yan Zhen mendengar suara itu dan menatap Fang Yu, wajahnya semakin terkejut, dan dia bahkan mundur 2 langkah. Ini, bagaimana mungkin? Yan Zhen menatap Fang Yu, matanya melebar maksimal. Fang Yu mengerutkan kening dan berjalan menuju Yan Zhen. Apa yang Anda lihat? Fang Yu bertanya. Yan Zhen memandang Fang Yu, keterkejutan di matanya masih belum memudar. Melihat penampilan Yan Zhen, Fang Yu semakin bingung. Dia berjalan ke arah Yan Zhen dan bertanya lagi, kamu harus menceritakan hasil ramalannya. Bukankah kamu bercanda jika kamu tidak mengatakannya? Kamu, ternyata, mulut Yan Zhen bergerak, tapi suaranya tiba-tiba menghilang. Fang Yu menatap Yan Zhen dengan cermat, dengan ekspresi bingung. Pada saat ini, Yan Zhen sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan suaranya, dan wajahnya berubah lagi. Orang tua, menurutku kamu sedang mempermainkanku, kan? Kata Fang Yu. Aku tidak tahu hasil ramalannya. Suara Yan Zhen tiba-tiba pulih, dan nadanya terkejut. Tidak ada orang luar di sini, siapa yang bisa menutup mulutmu? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Apapun kasusnya, Fang Yu merasa telah dibodohi, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Aku benar-benar tidak tahu hasil ramalannya. Yan Zhen berkata dengan ekspresi kaget. Setelah berbicara, Yan Zhen membuka mulutnya lagi, seolah-olah dia sedang mengatakan sesuatu, tetapi tidak mengeluarkan suara. Dari bibirnya juga sulit untuk melihat apa yang dia katakan. Fang Yu mengerutkan kening, melihat kata-kata di depannya dengan ekspresi nyata. Sepertinya itu bukan akting. Mengenai hasil ramalanmu, sungguh tak terkatakan. Yan Zhen memandang Fang Yu dengan heran dan berkata, sebagai Master Bintang 8, dia telah meramal banyak orang. Namun saat ini, dia menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Dia dibungkam oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dia mencoba berbicara lagi, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sepertinya ada sepasang mata dingin yang menatapnya, memperingatkan dia untuk tidak mencoba mengucapkan kata-kata itu lagi. Ini juga sepertinya menunjukkan bahwa semua yang dia lihat menggunakan ramalan bintang laut barusan adalah benar. Memikirkan hal ini, mata Yan Zhen menatap Fang Yu, berubah total. Orang ini sebenarnya, engah. Yan Zhen memuntahkan seteguk darah, hanya untuk merasakan kesemutan di otaknya. Dia berdiri di tempat, matanya melebar, dan matanya penuh ketakutan. Kekuatan itu lagi, dia bahkan tidak bisa memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Jika tidak, kamu akan dihukum. Fang Yu melihat Yan benar-benar tergerak, mengerutkan kening semakin dalam. Mengapa orang tua ini begitu gugup? Apa yang dia lakukan? Ya, ini bukan untuk apa yang disebut ramalan. Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak lagi terlibat dalam masalah. Ini, karena kamu tidak tahu hasil ramalannya, biarkan aku menemui Patua Tianchen, di mana orang lain. Fang Yu bertanya. Yan Zhen menyeka darah dari sudut mulutnya, wajahnya pucat, dan ketika dia melihat ke arah Fang Yu, matanya ngeri sekaligus sedikit takut. Petik 2. Tianchen dan Shangqing semuanya dipenjarakan di penjara bawah tanah olehku. Jawab Yan Zhen. Oh, kenapa kamu ingin memenjarakan mereka? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Hati Shangqing tidak murni, Tianchen berada di bawah kendali orang lain, dan tidak ada cara untuk menghapusnya untuk saat ini, jadi mereka hanya bisa dipenjara. Ekspresi Yan Zhen sedikit pulih dan menjawab. Apakah kamu tahu siapa yang mengendalikan mereka? Fang Yu bertanya. Ras Semiroh, Dao Kong, aliran jiwa. 3 tahun lalu, Shangqing telah melayani aliran jiwa ras setengah roh, mengkhianati sejumlah besar rahasia di dalam Ordo, kata Yan Zhen. Bukankah Tianchen adalah kepala Ordo Ketertiban? Mengapa Anda memiliki kekuatan untuk memenjarakannya? Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Saya gurunya, jawab Yan Zhen. Lalu apakah kamu sudah menanyakan posisi ras Semiroh? Fang Yu bertanya lagi. Ya,
Jawab Yan Zhen. Mendengar jawaban ini, mata Fang Yu sedikit berubah, dan dia langsung bertanya, di mana? Mereka menyebut tempat itu sebagai dunia semi-spiritual. Yan Zhen berkata, sejauh yang saya tahu, ini adalah ruang kecil dan mandiri, mirip dengan keberadaan ketertiban. Apakah ada lokasi tertentu? Kata Fang Yu. Ruang mandiri semacam ini belum tentu memiliki pintu masuk khusus, kata Yan Zhen. Jadi maksudmu, pintu masuk dunia semi-roh dipasang pada benda lain? Fang Yu bertanya, ya, itu sebuah tanda. Itu bisa membuka pintu masuk dunia semi-roh dan memasukinya dengan menghancurkannya, kata Yan Zhen. Apakah Sang Qing masih memegangnya? Fang Yu bertanya. Yan Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, dia belum pernah memasuki dunia semi-spiritual. Apakah ada cara untuk mendapatkan token? Fang Yu bertanya lagi. Sejauh informasi terkini, tidak mungkin, jawab Yan Zhen. Fang Yu sedikit mengernyit, memikirkannya, dan berkata, bahwa aku menemui Sang Qing. Cahaya di ruang bawah tanah bahkan redup. Sebelum Fang Yu datang ke sel isolasi Sang Qing, dia melihat ke dalam, dan dia bisa melihat Sang Qing berdiri di dekat dinding dan ditahan oleh beberapa rune. Saat ini, Supernatan memiliki rambut berantakan, wajah sangat kuyu, dan tidak lagi anggun aslinya. Saya dengar Anda telah mengikuti aliran jiwa selama beberapa waktu, kata Fang Yu. Mendengar sosok itu, Sang Qing mengangkat kepalanya. Melihat Fang Yu di luar kandang, ekspresi Sang Qing berubah, dan setelah terkejut, ekspresi kebencian muncul di matanya. Awalnya, dia berencana memasuki reruntuhan kuno bersama Master Jiu Kong untuk menyelesaikan tugas membunuh Fang Yu. Namun saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang Tuan Yan Zhen tiba-tiba kembali. Ada yang salah dengan Tian Chen, dan dia tidak bisa lepas dari kebenaran. Akibatnya, dia dan Tian Chen dikurung, dan hubungan dengan dunia luar terputus sama sekali. Namun, Sang Qing selalu percaya bahwa Tuan Jiu Kong berhasil menyelesaikan tugasnya dan membunuh Fang Yu. Tapi sekarang, melihat Fang Yu berdiri di depannya hidup-hidup, dia tahu bahwa rencananya telah gagal. Tuan Jiu Kong tidak membunuh Fang Yu. Sorot matamu sepertinya membenciku. Sepertinya aku tidak menyinggung perasaanmu, kan? Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu adalah musuh dari ras setengah roh, dan kamu sudah menjadi musuh nomor 1 di jantung ras setengah roh. Sang Qing berkata dengan wajah muram dan meraung, Tuan Jiu Kong tidak membunuhmu, dan orang dewasa tingkat setengah sumber lainnya juga akan mengambil tindakan. Fang Changsheng, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Oke, aku di sini untuk mencari kematian. Fang Yu tersenyum dan berkata, kalau begitu, tolong beritahu saya, di mana orang-orang tingkat setengah sumber lainnya. Mendengar kalimat ini, ekspresi Sang Qing menjadi stagnan. Dia tidak tahu banyak tentang pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber. Tapi Master Soul Flow, Master Nine Sky, keduanya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber. Dan Master Soul Flow telah mati di tangan Fang Yu, Master Jiu Kong juga gagal membunuh Fang Yu. Jadi, pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber lainnya. Katakan padaku bagaimana menemukan kelompok orang ini, aku akan pergi ke segera mati. Fang Yu berkata lagi, Fang Changsheng, meskipun kamu sombong, ketika Dao Kong memasuki Immortal Avenue, kamu pasti akan menjadi batu loncatan bagi kebangkitan ras semi-roh. Sang Qing terpancing hingga otaknya memerah dan berkata dengan marah. Jika kamu mau, sekarang aku bisa menjadi batu loncatanmu untuk perlombaan setengah roh. Tapi kamu harus memberitahuku bagaimana menemukan Dao Kong dan pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber itu terlebih dahulu, kata Fang Yu. Menghadapi provokasi Fang Yu, Sang Qing sangat marah hingga dadanya menjadi sesak, dan dia mengertakkan gigi, tetapi dia tidak berdaya.